Dalam cerita ini, karakter utama kita dulunya sering ditindas oleh seorang gadis. Dan yang lebih parahnya lagi, dia akhirnya membuat pilihan terburuk dalam hidupnya. Dia mengambil semua uang gadis itu dan memutuskan untuk menanamkannya ke mata uang kripto. Dan keesokan harinya, harga koin-koin itu anjlok parah, membuatnya merugi $10.000 yang dipinjamkan gadis itu kepadanya. Dan sekarang, karena mereka berdua akan masuk kuliah, dia tidak punya pilihan selain membiarkannya tinggal di tempatnya, karena dia sudah menghabiskan semua uang gadis itu. Dan begitulah, mereka mulai tinggal bersama di apartemen yang sama. Ya, tinggal bersama perundungmu, apa yang bisa salah? Dan bagian terburuknya adalah, gadis ini terus-menerus memanfaatkan pahlawan kita yang malang. Aku tahu kalian sudah menebak keuntungan seperti apa yang sedang kita bicarakan. Tetapi kejutannya adalah dia sebenarnya menyukai gadis lain. Dan jelas bukan yang ini, meskipun dia sangat menarik. Dan situasi ini akan memunculkan beberapa momen yang sangat canggung dan lucu. Percayalah, kalian akan menyukai kekacauan ini. Dan mumpung kalian di sini, berikan dukungan pada video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Semakin banyak penayangan yang didapat, semakin tinggi peluangku untuk menghadirkan kelanjutannya. Tidak ada paksaan kok. Mungkin sedikit. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai. Pernahkah kamu memikirkan satu gadis yang sama sekali tidak bisa kamu tahan? Gadis yang terus mengganggumu sepanjang SMA dan tiba-tiba saat kuliah, kamu terpaksa membiarkannya pindah ke apartemenmu? Iya, tingkat kesulitan mimpi buruk telah terbuka. Ini adalah kisah Jinsu, protagonis kita. Semuanya dimulai saat dia bangun jam 7 pagi dan mematikan alarm ponselnya. Dia bertanya-tanya apakah dia sama seperti mahasiswa lain yang harus memaksakan diri bangun pagi setiap hari. Lalu suasana hatinya langsung hancur, karena dia sebenarnya ingin tidur lebih lama. Sangat bisa dimengerti, pagi hari adalah bos terakhir yang sesungguhnya. Dia bilang dia mungkin terlihat seperti pria biasa, tetapi bersikeras ada sesuatu tentang dirinya yang jauh dari kata biasa. Dan saat itulah kita mengetahui dengan pasti apa sesuatu itu. Jinsu tinggal bersama seorang gadis, dan tidak kawan, dia jelas bukan pacarnya. Malahan justru sebaliknya. Dan kita langsung bisa melihat sekilas kepribadiannya. Dia mulai mengeluh dan membentaknya. Atur alarmmu ke mode getar saja. Jangan berisik. Kau merusak tidurku. Dia merasa malu dan segera meminta maaf. Kemudian dia melemparkan bantal tepat ke wajahnya dan bertanya apakah dia kehilangan sesuatu karena dia terus menatapnya. Dingin, benar-benar kejam. Setelah itu, dia memberitahunya, jangan lupa belikan mainanku saat kau kembali. Seluruh masalah mainan ini, kawan, kembali ke tepat 2 bulan yang lalu saat mereka masih SMA. Dia dulu selalu mengganggunya setiap hari dan tidak pernah membiarkan pria malang itu bernapas. Dia bahkan mengatakan bahwa pria itu mungkin sedang menghitung hari sampai dia akhirnya bisa menyingkirkannya. Dan protagonis kita, seperti orang bodoh, mengatakan tidak, bahwa dia sama sekali tidak keberatan dengannya. Perilaku cowok baik yang sudah bersertifikat. Karena hal itu dia terus mengejeknya tanpa henti, sampai suatu hari dia menyuruhnya pergi membelikan camilan. Sang protagonis yang jelas merasa tidak nyaman mengatakan dia tidak punya uang. Jadi dia menjambak rambutnya dan bertanya bukankah dia terlibat dengan mata uang kripto. Maksudnya dia pasti punya banyak uang. Kan? Jinsu menjelaskan bahwa kripto itu berisiko. Kau bisa menjadi sangat kaya atau kehilangan segalanya dalam sekejap. Dengan kata lain, ia berjudi dengan langkah ekstra. Dia menyuruhnya diam dan bergegas ke toko, lalu menyerahkan kartu kreditnya untuk membayar camilan tersebut. Dia heran bagaimana gadis itu bisa mempercayainya setelah menyiksanya sepanjang SM. Tetapi dia tetap pergi ke minimarket, berharap dia tidak perlu melihatnya lagi setelah lulus. Tapi kemudian dia teringat kalau gadis itu mendaftar ke universitas yang sama dengannya, dan rupanya dia melakukannya hanya untuk terus mengganggunya. Tingkat dedikasi seperti itu sejujurnya sangat mengerikan. Dia bahkan berpikir tidak ada universitas tingkat itu yang akan menerima orang seperti dirinya. Kata-kata yang seperti yang bisa kalian tebak sama sekali tidak menjadi kenyataan. Dia kembali dengan camilan dan gadis itu memberitahunya bahwa dia punya kabar baik. Dan kabar baiknya kawan adalah dia diterima di universitas yang sama persis dengannya. Dia menunjukkan notifikasi di ponselnya dan yang membuatnya ngeri itu benar-benar nyata. Dan begitulah, dia menyadari tidak ada jalan keluar.
Dia pulang dengan perasaan sangat lelah, menyadari bahwa dia harus terus berhadapan dengannya untuk waktu yang lama. Sesampainya di sana, dia menemukan catatan dari ibunya yang mengatakan bahwa dia akan menghabiskan seminggu di Jepang. Ibunya bahkan menyebutkan kalau dia pikir uang bisa menyelesaikan segalanya karena dia meninggalkannya sejumlah uang tunai. Dia merasa sedih karena hari ini adalah hari dia akan menerima hasil pendaftaran universitasnya. Namun ibunya malah memilih untuk pergi liburan. Prioritas yang patut dipertanyakan. Dia duduk di depan komputernya dan memutuskan untuk menghilangkan stres dengan berinvestasi di mata uang kripto. Dia menyadari salah satu koin sedang naik dan berkata bahwa akan sangat gila jika tidak membelinya. Jika terus naik, dia bisa menjadi kaya dan mengembalikan semua uang yang telah dia investasikan sebelumnya. Tapi sayangnya kawan, dia tidak punya sisa uang sepeser pun. Dia sudah menghabiskan semuanya. Jadi dia mengambil dompetnya untuk memeriksa kembali dan saat itulah dia menyadari bahwa dia masih membawa kartu kredit Dijong. Dan pada saat itu, dia mulai tertawa seperti orang gila. Ya, kita semua tahu kemana arahnya ini. Godaannya sangat besar, dorongan untuk menggunakan kartu gadis itu untuk berinvestasi di kripto. Dalam momen yang sangat bodoh, dia memutuskan untuk mengambil uang perundungnya dan menggunakan kartu kreditnya untuk membeli koin-koin itu. Tapi sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, apakah kriptonya naik? Tidak kawan. Harganya jatuh drastis, dan dia kehilangan segalanya. Speedrun menuju kehancuran finansial, any percent. Dan segera setelah gadis itu mengetahuinya, dia menghajarnya. Dia tidak percaya Jinsu telah membuang semua uangnya untuk omong kosong itu. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun, dia memberitahunya, aku tidak peduli. Jual saja organmu jika harus, tapi lunasi utangmu padaku. Dia menuntut agar dia membayarnya kembali dengan bunga dan denda karena dia kehilangan hampir 10 juta won. Dan uang yang hilang itu termasuk uang sewa untuk apartemen universitasnya, yang berarti dia tidak bisa lagi tinggal sendiri. Jadi, kalian sudah bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya, kan? Sang protagonis terpaksa membiarkannya pindah ke apartemennya. Di hari kepindahan, dia tidak berhenti mengeluh walau sedetik pun, terlihat sangat stres. Dan mereka berdua telah membuat kesepakatan. Jinsu akan membiarkannya tinggal di sana. Sebagai imbalannya, dia tidak akan memberitahu orang tua mereka tentang utang yang telah dibuatnya. Sebuah kesepakatan yang dibuat di bawah tekanan maksimal. Saat membantunya pindah, dia tidak sengaja menjatuhkan salah satu kotaknya dan akhirnya merusak mainan gadis itu. Jadi, untuk mulai melunasi utang itu, dia mendapat pekerjaan di sebuah minimarket. Saat tiba di tempat kerja, dia melihat bosnya berjongkok mengambil sebuah kotak dan si protagonis langsung menjadi sangat salah tingkah. Dia mulai mengeluh sambil kesulitan mengangkatnya, bertanya-tanya dari mana asal semua barang ini, dan bilang lebih baik langsung menata semuanya di rak. Nama gadis itu adalah Yiso, kawan-kawan, dan si protagonis jelas-jelas menyukainya. Jadi, dia segera bergegas menghampiri dan menawarkan bantuan untuk membawa kotak berat itu. Baru juga mulai udah bucin banget. Dia mengusap keringat dari wajahnya dan berkomentar bahwa cowok itu datang cukup awal. Dia sedikit lebih tua darinya, kawan-kawan. Pen cowok itu bilang kalau harinya langsung cerah begitu melihatnya. Dengan nada lembut, dia berterima kasih karena sudah dibantu. Selagi dia berbicara, si protagonis tidak bisa berhenti memikirkan betapa cantiknya dia dan betapa berbedanya dia dari Dijong. Yisol itu cantik, penuh perhatian, baik hati, benar-benar seorang dewi. Dan selain itu, dia punya hati yang luar biasa. Iya. Alasan yang bagus, hampir saja bisa dipercaya. Pasti itu yang dia maksud, kawan-kawan. Percaya saja padanya. Tentu saja, kawan. Kita semua yakin kok. Jadi si protagonis hanya berdiri di sana bertingkah konyol saat berbicara dengannya. Dan adegan tiba-tiba beralih ke Dijong dengan mainannya yang rusak. Dia mengeluh kalau si bodoh Jinsu merusak satu-satunya benda yang sama sekali tidak boleh dia sentuh. Dan sekarang dia, katakanlah, lagi sangat pengen. Tapi tidak ada cowok yang lumayan di kampus. Tidak ada yang memenuhi standarnya. Standar tinggi, kesabaran rendah, kombinasi yang berbahaya. Dia lalu mencoba memperbaiki mainannya dan berkata sudah waktunya untuk bersenang-senang. Tapi saat dia mencoba menggunakannya, mainan itu hancur berantakan karena sudah rusak parah. Jadi dia menjadi sangat marah dan mulai membombardir si protagonis dengan banyak pesan. Saat sedang bekerja, dia menyadari ponselnya bergetar. Dan dalam pesan-pesan itu, dia memakinya, menyuruhnya membawakan mentimun yang sepertinya akan dia gunakan di rumah untuk makan malam. Benar kan? Ya, makan malam. Tentu saja.
Dia mulai bertanya-tanya masakan macam apa yang butuh bahan seperti itu, dan apakah itu persis seperti yang dia pikirkan. Saat dia membaca pesan itu, Yisol muncul dan bertanya apakah gadis itu pacarnya. Dia langsung panik dan menjawab kalau bukan, dia tidak punya pacar. Dan dia memperjelasnya, kawan-kawan, kalau dia jomblo, benar-benar tidak punya pacar. Sangat jelas, kawan. Dengan sangat manis, dia berkata, syukurlah kalau begitu. Lalu pamit pergi. Mencoba bersikap tenang, dia juga ikut pamit. Lalu dia baru sadar kalau gadis itu bilang, syukurlah kalau dia tidak punya pacar. Dan dia hanya berdiri di sana penuh harapan, bertanya-tanya apakah gadis itu mungkin menyukainya. Sementara itu, ponselnya terus dibanjiri pesan. Dijong bertanya kenapa dia tidak membalas dan apakah dia cari mati. Dan cowok malang itu malah cuma memikirkan rekan kerjanya. Karena jika Yisol tahu dia tinggal dengan gadis lain, itu akan benar-benar menghancurkan kesempatannya untuk dekat dengannya. Nanti malamnya, Dijong sedang berada di pesta kampus. Dia menyadari hampir tidak ada cowok di sana yang kelihatannya lumayan. Jadi dia mulai menilai mereka satu persatu, sampai dia menemukan satu yang sepertinya cukup bisa diterima. Lalu dia memutuskan untuk mendekatinya. Dia bertanya apakah dia bisa minum dengannya, dan pria itu setuju. Dan pria itu langsung jatuh hati padanya, dan dia bertanya apa yang sedang mereka obrolkan. Dan pria itu bilang tentang salah satu temannya yang melakukan pertukaran kerja. Dan hanya dalam beberapa menit mengobrol, dia langsung sadar kalau pria itu benar-benar brengsek. Kekecewaan edisi kilat. Saat tiba di rumah, sangat marah sambil menendang pintu. Dia bertanya pada Jinsu di mana mentimunnya, tapi dia tidak menjawab. Jadi dia mulai berteriak. Dan saat itulah kita tahu apa yang terjadi di bar. Pria itu bilang dia ingin menghabiskan malam bersamanya, karena mengira dia wanita gampangan. Dan karena itulah dia pergi dengan sangat marah. Si protagonis muncul dan menyapanya dengan canggung, bilang kalau dia sedang memperbaiki pintu kamar mandi yang rusak. Lalu dia bertanya apakah dia sudah membeli barang yang dia suruh. Dia bilang sudah, ada di dalam kulkas. Jadi dia mulai mengeluh, bilang kalau itu nanti bakal dingin. Dia menyuruhnya berhenti bercanda, lalu masuk ke kamar mandi dan pakai headphone agar dia tidak mendengar apapun. Bro, kita disuruh masuk mode penonton. Di dalam kamar mandi, cowok malang itu tetap memakai headphone, pura-pura mendengarkan sesuatu. Tapi dia sebenarnya tidak mendengar apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah suara-suara dari luar. Dia bilang gadis itu memperlakukannya seperti itu karena tidak menganggapnya sebagai pria, cuma sebagai anak kecil. Lalu dia teringat semua momen saat gadis itu mempermalukannya. Dia biasa menyuruhnya melakukan tugas-tugas di pesta, dan bahkan orang-orang di sana tidak ada yang menghargainya. Dan itulah sebabnya gadis itu bisa melakukan hal semacam itu di sisi lain ruangan tanpa mempedulikannya, karena dia benar-benar tidak menganggapnya sebagai pria. Beberapa menit berlalu dan gadis itu masih belum selesai, dan dia mulai penasaran. Rasa penasaran benar-benar akan menghancurkan hidup pria ini. Saat gadis itu sedang katakanlah memasak, mentimunnya malah patah. Jadi dia bergegas membuka pintu kamar mandi untuk memarahi si protagonis karena tidak membeli sayuran yang benar. Dan saat itulah dia memergoki cowok itu. Dia sangat terkejut sampai terjatuh ke lantai. Lalu dia tidak bisa berkata-kata, dan sepertinya sekarang dia harus menghadapi si protagonis sebagai pria seutuhnya. Benar kan? Dia berkata, kau tidak bisa begitu saja membuka pintu seperti itu tanpa mengetuk. Lalu gadis itu mengusirnya dari apartemen. Dia protes sambil bilang, ini apartemenku. Sementara gadis itu dengan sangat marah berkata dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak mau mengakuinya kawan-kawan, tapi dia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya, bahkan sampai menggelengkan kepala mencoba mengusirnya dari pikirannya. Lalu dia teringat semua perlakuannya yang buruk pada cowok itu, karena dia tidak pernah menganggapnya sebagai pria sejati, kurang dari lebih dari. Dan dia menyadari karena si bodoh itulah dia merasa seperti ini. Kurang dari lebih dari. Kurang dari lebih dari. Ada yang sedang mengalami sedikit krisis eksistensial. Jinsu berakhir terkunci di luar, dan ini sudah hampir lewat tengah malam, padahal besok pagi-pagi sekali dia ada kelas. Jadi dia bilang, seandainya pintu kamar mandi setidaknya punya kunci, kesalahpahaman ini tidak akan terjadi. Akhirnya, gadis itu mengalah dan membuka pintu, menyuruhnya merangkak masuk kembali ke apartemen sebelum dia berubah pikiran. Dia bilang kepadanya, hanya karena aku sedikit baik padamu, sekarang kau pikir aku ini lelucon dan kau bisa hidup enak sejak mulai kuliah. Tapi kau harus menderita karena kau berutang padaku 10 juta, dan sampai kau melunasi utang itu, kau tidak ada harganya. Dia memanggilnya serangga dan menendangnya lagi. Lalu dia memberitahunya bahwa mulai sekarang, kelakuan semacam itu sangat dilarang di dalam apartemen.
Jika dia berani melakukannya lagi, dia akan mencabut bagian itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ya, itu benar-benar ancaman tingkat bos. 1 minggu kemudian, Jinsu pingsan tertidur di ruang kelas. Benar-benar kelelahan karena harus membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan semua tugas yang harus diselesaikannya. Dosen di kampus membangunkannya, memberitahunya bahwa kelas sudah selesai dan dia bisa pulang. Dia meminta maaf dan bergegas keluar, bersimbah keringat. Bro, kita benerannya unlock DLC tidur di tengah kelas. Dia berkomentar bahwa jika dosennya tidak membangunkannya, dia mungkin akan tidur sampai keesokan harinya. Kemudian dia sadar hari sudah mulai gelap, artinya dia tidak akan sempat mampir ke rumahnya. Dia harus langsung pergi bekerja karena ini sudah mendekati jam 6:30 malam. Sambil berjalan, dia terus mengingat apa yang dikatakan si perundung itu tentang aturan yang diterapkannya. Dia mengakui bahwa sebenarnya dia cukup takut padanya, jadi dia mengirimkan pesan yang menanyakan apakah ada yang ingin dibawakan sepulang kerja. Layanan pelanggan berbasis rasa takut, luar biasa. Di tengah jalan, dia berpapasan dengannya, tetapi gadis itu hanya menatapnya lalu mengabaikannya, berpura-pura tidak mengenalnya sama sekali. Jadi, dia menyimpulkan gadis itu bertindak demikian karena tidak ingin ada orang di sekitar yang sadar bahwa dia adalah seorang perundung. Lalu, dia melihat gadis itu pergi bersama teman-temannya dan merenungkan bahwa di kampus ada 2 tipe orang yang sangat berbeda. Para pecundang yang banting tulang siang dan malam untuk bekerja, dan kelompok populer yang selalu diundang ke berbagai pesta. Dan itulah alasan pasti mengapa mereka berpura-pura tidak saling mengenal. Saat dia sedang melamun, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia mengeceknya, dia melihat ada pesan dari Yisol. Yisol bertanya apakah dia sudah dalam perjalanan ke tempat kerja, mengatakan bahwa dia sangat bosan di sana, lalu mengirimkan emoji yang imut. Mood langsung membaik seketika. Wajahnya berbinar bahagia, mengatakan bahwa hidupnya masih memiliki sedikit sisa harapan, lalu bergegas menuju tempat kerja secepat mungkin. Sesampainya di sana, Yisol menyebutkan bahwa dia tiba lebih awal, jadi dia menjawab bahwa dia langsung datang dari kampus. Kurang dari lebih dari. Yisol bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia terlihat sangat kelelahan. Kurang dari lebih dari. Dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan mengatakan mungkin itu hanya karena musim ujian sudah dekat. Kemudian Yisol berkata bahwa dia harus menghadapi masalah semacam itu saat dia kembali kuliah nanti, dan menambahkan bahwa untuk saat ini dia masih ingin beristirahat. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa saat ini dia sedang cuti kuliah. Sang tokoh utama mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan hal yang luar biasa karena dia bekerja dengan cara yang benar. Gadis itu kemudian bertanya apakah maksudnya satu-satunya hal yang dia kuasai hanyalah bekerja di minimarket. Serangan telak berhasil mendarat. Kerusakan emosional. Pada saat itu, sang tokoh utama merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan tidak tahu bagaimana cara memperbaiki perkataannya barusan. Namun, gadis itu memberinya senyuman manis dan berkata bahwa dia hanya bercanda, lalu bertanya apakah dia merasa ketakutan. Saat itu juga, sang tokoh utama menyadari bahwa gadis itu adalah sosok yang sempurna untuknya, dan Yisol mulai tertawa, mengatakan bahwa dia tahu Jinsu akan termakan tipuannya. Jinsu benar-benar dimabuk kepayang dan bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi awal dari sebuah hubungan yang indah. Lalu gadis itu pamit dan pergi, dan shift kerjanya pun dimulai. Dia mengatakan bahwa dia sedang melewati masa yang sulit, tetapi berharap suatu hari nanti segalanya akan berjalan lancar antara dirinya dan Yisol. Nantinya, dia membawa pulang sayuran lain agar teman sekamarnya bisa, katakanlah, memasak, dan dia bahkan memeriksanya untuk memastikan kondisinya bagus. Tingkat persiapannya sangat matang dan mencurigakan. Setibanya di sana, gadis itu sedang memegang gulungan lakban dan dia seketika merasa ketakutan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat itulah kita mengetahui apa yang telah terjadi. Sehari sebelumnya, gadis itu bertemu dengan pria baru yang sepertinya tahu cara bersikap. Pria itu tampan, sopan, dan tampak seperti berasal dari keluarga baik-baik. Jadi, dia memutuskan untuk pergi berkencan dengannya. Gadis itu bahkan berkomentar bahwa dia tidak perlu memasak mentimun itu lagi, karena sayuran itu hanya pengganti sementara. Ya, rencana itu berakhir dengan sangat buruk. Namun, apa yang pria itu tawarkan tidak ada yang mengesankan, dan pada akhirnya gadis itu merasa cukup kecewa. Dia bahkan menyebutkan bahwa pria itu langsung tertidur setelahnya, dan itulah mengapa dia memikirkan sang tokoh utama saat dia membuka pintu kamar mandi. Awalnya, dia tidak mau mengakui bahwa dia sedang memikirkannya, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan Jinsu dari kepalanya. Mainannya rusak dan sayuran itu tidak terlalu bagus untuk dimasak. Dan pilihan terbaik yang tersisa adalah sang tokoh utama yang tidak tahu apa-apa.
Bukan rencana yang sempurna, tetapi disinilah kita. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, sebenarnya dia sangat ingin bersama Jinsu. Jadi dia melakban mulut Jinsu dan mengikat kedua tangannya. Lalu dia benar-benar memanfaatkan sang tokoh utama, dan Jinsu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang bisa Jinsu lakukan hanyalah memikirkan waifu miliknya. Ya, pria ini sudah tak tertolong, benar-benar dimabuk cinta. Setelah bab yang panjang dan sangat detail, adegan itu pun akhirnya berakhir. Dan keesokan harinya dimulai dengan ponsel sang tokoh utama yang berdering pada pukul 8 pagi. Dia buru-buru mematikan alarm tersebut dan langsung menoleh ke arah si perundung untuk memastikan apakah dia sudah bangun. Tapi teman-teman, gadis itu tidur seperti orang mati. Ya, dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Gadis itu mungkin sangat kelelahan akibat kejadian malam sebelumnya. Sang tokoh utama terlihat seperti mumi sungguhan. Pada saat yang sama, dia merasa tidak percaya, tak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia bahkan nyaris tidak bisa berdiri, jadi dia berpakaian dan pergi ke kampus, meninggalkan gadis itu tertidur di sana. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar lelah, dan semuanya terasa seperti mimpi buruk. Nantinya, dia makan siang di kantin, dan saat dia hendak pergi, teman-teman sekelasnya memanggilnya, mengatakan bahwa mereka ingin mengadakan pertemuan di akhir pekan untuk membahas proyek kelompok mereka. Sang tokoh utama masih belum menyerah pada kripto, dan berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa melunasi utangnya. Ark kebangkitan kripto? Pasti tidak ada yang akan berjalan salah. Dan dengan perasaan gugup karena harus pulang ke rumah tanpa tahu apa yang akan menantinya, dengan perut yang terasa mulas, dia berdiam di sana sejenak untuk mempersiapkan mentalnya. Saat dia akhirnya tiba di sana, dia melihat gadis itu sedang makan ikan goreng sambil sibuk dengan laptopnya. Gadis itu bersikap benar-benar acuh tak acuh dan terus saja makan. Sang tokoh utama bertanya-tanya apakah setelah semua yang terjadi, dia benar-benar akan bersikap seolah tidak ada yang berubah. Lalu gadis itu memanggilnya mendekat, dan dia seketika mulai merasa cemas. Gadis itu menyuruhnya membuatkan mie instan, dan pada akhirnya dia hanya bisa menurut. Lalu mereka memakan mie tersebut bersama. Gadis itu berkata, "Aku akan tidur, matikan lampunya, dan kalau kau membangunkanku, aku akan membunuhmu." Jadi, dia memberinya satu peringatan terakhir. Jika dia berencana menggunakan ponselnya, dia harus bersembunyi di balik selimut karena gadis itu sangat mudah terbangun. Kemudian gadis itu berbaring, dan dalam hitungan detik dia sudah mendengkur. Dan dia mengejeknya, mengatakan bahwa tidur ringannya itu kira-kira seberat gajah. Ya, itu bukan tidur ringan, itu aktivitas seismik. Sang tokoh utama hanya berdiri di sana, mematung, menatap gadis itu seperti itu, dan pipinya perlahan memerah. Jadi, dia menampatar dirinya sendiri agar kembali ke dunia nyata. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Dia keluar dari apartemen, bertanya-tanya apakah mungkin dialah yang menjadi sumber masalah dari semua ini setelah apa yang terjadi kemarin. Sambil mengingat kembali semua yang dikatakan gadis itu, dia terus bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan bertingkah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pria ini benar-benar mencoba memanipulasi pikirannya sendiri demi ketenangan. Namun kemudian teman-teman, dia berpapasan dengan Yisol. Yisol sedang memilah sampah yang bisa didaur ulang. Yisol bertanya mengapa dia datang sepagi ini, dan dia pun salah tingkah, beralasan bahwa dia hanya sekedar jalan-jalan dan entah bagaimana berakhir di sana. Lalu dia mengecek waktu dan menyadari, ya, dia memang datang terlalu awal. Jadi, untuk mencoba menutupinya, dia mengatakan bahwa dia datang untuk membeli sesuatu, dan Yisol bertanya apakah dia tidak tinggal jauh dari tempat itu. Ya, teman-teman. Dia sebenarnya tinggal cukup jauh, tetapi dengan canggung dia mengelaknya, mengatakan bahwa jaraknya tidak terlalu jauh, lalu menggaruk kepalanya karena jelas merasa malu. Yisol menyambutnya masuk selayaknya seorang pelanggan dan bertanya apakah dia butuh bantuan. Dan dia pun jatuh cinta semakin dalam, menganggap Yisol sangat sopan dan menggemaskan. Pria ini sudah tak tertolong lagi, mustahil untuk bisa sadar. Dia mengatakan bahwa Yisol adalah satu-satunya gadis yang bisa diandalkannya. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk sampai ke daerah itu, tetapi karena dia sudah berada di sana, dia mengambil kesempatan untuk membeli beberapa barang. Dia benar-benar bahagia bisa bertemu dengannya secara kebetulan. Lalu perutnya keroncongan, dan dia bilang dia akan mencari makan sebelum mulai bekerja. Cewek itu mendengar perutnya keroncongan dan bertanya apakah dia mau sesuatu, dan si protagonis mengiyakan. Jadi cewek itu menyarankan mie instan, bilang kalau itu produk baru yang enak, lalu menyodorkannya. Dan dia setuju untuk mencobanya. Cewek itu kegirangan dan bilang dia akan memindainya di kasir. Dia menyuruhnya menikmati makanannya, dan cowok itu duduk untuk makan dengan tatapan penuh cinta. Lalu dia menyadari mie itu dilengkapi kupon promosi.
Dia bilang dia tidak pernah memenangkan hal-hal seperti ini, tapi hadiahnya lumayan bagus. Ada mobil, TV, atau voucher belanja. Si protagonis bilang kalau bisa menang mobil pasti akan luar biasa. Kalau itu terjadi, dia akan menjualnya dan menggunakan uangnya untuk melunasi utangnya. Lalu dia bisa mengusir Dijong dari apartemennya. Pria ini sudah merencanakan kebebasan finansial dari mie instan. Jadi si protagonis memutuskan untuk mencobanya. Tidak ada ruginya, kan? Dia memindai kodenya pakai ponselnya. Itu membawanya ke sebuah situs web di mana dia menekan tombol putar roda kecil untuk mengikuti undian. Dan yang mengejutkan teman-teman, dia memenangkan 2 tiket bioskop. Yisol muncul dengan penuh semangat, bilang kalau dia beruntung banget bisa menang sesuatu. Lalu si protagonis mendapat ide jenius dan bilang itu semua berkat dirinya dan bertanya apakah dia mau tiketnya. Intinya, dia sedang memancing reaksi, mulus, atau setidaknya begitu menurutnya. Teman-teman, Yisol bilang dialah yang menang, tapi cowok itu membalas kalau dia tidak punya teman untuk pergi bersama. Lalu Yisol bilang sebenarnya ada film yang sangat ingin dia tonton dan menyarankan agar mereka pergi berdua. Ya, teman-teman, si protagonis baru saja memastikan kencannya. Apakah kencan ini akan berjalan lancar? Tetap di sini untuk mencari tahu bagaimana cerita ini terungkap. Kembali ke rumah, teman sekamarnya sedang mengeringkan rambut sambil bertanya apakah dia mau pergi ke suatu tempat dan menyebutnya pecundang. Dia bilang cowok itu mencurigakan karena dia gemetar seperti anjing yang bahkan tidak bisa buang air. Kasian sekali cowok ini, serius. Dia gemetar karena punya jadwal kencan dan dia sudah terlambat. Jadi dia mencari alasan, bilang kalau ada pertemuan universitas dan bertanya apakah cewek itu juga mau pergi. Jelas-jelas mencoba menyembunyikan fakta kalau dia punya jadwal kencan. Dia menjawab, "Ya, aku mau pergi dan tidak seperti dirimu. Aku bukan pecundang yang terus mengurung diri di dalam rumah sepanjang akhir pekan." Luka emosional, serangan telak. Si protagonis yang ketakutan hanya mengangguk, bilang kalau dia benar. Lalu dia bertanya apakah cowok itu mau menggunakan pengering rambut dan dengan santai bertanya apakah ada cewek di grup itu. Dan cowok itu mengiyakan. Lalu dia bertanya apakah cowok itu serius berpikir hanya dengan merapikan rambut akan membuat seorang cewek terkesan. Cowok itu berharap dia bisa dengan percaya diri mengacungkan jempol dan mengakui kalau tebakannya tepat. Tapi sebaliknya, dia hanya bilang kalau dia cuma ingin terlihat rapi, sambil menggaruk kepalanya dengan canggung. Cewek itu menyebutnya bodoh, tertawa, dan berjalan keluar pintu. Dia menunggu cewek itu pergi, lalu segera bergegas bersiap-siap. Dia mengerahkan segalanya, menyisir rambutnya lurus ke belakang dengan gel, sambil bertanya-tanya apakah begini cara cowok pada umumnya. Sobat kita ini berubah jadi CEO drama Korea untuk sebuah kencan nonton bioskop. Pada hari kencan, Yisol sempat bilang kalau mereka akan bertemu hari Sabtu siang. Jadi dia membayangkan datang dengan pakaian rapi dan rambut yang disisir ke belakang, hanya untuk melihat Yisol datang dengan sangat santai dan mengejeknya karena berusaha terlalu keras. Dia khawatir Yisol akan menganggapnya bodoh karena berpakaian seperti itu, dan akan menyadari kalau dia belum pernah berkencan sebelumnya, apalagi ini cuma nonton bioskop. Sekarang dia memikirkan secara berlebihan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Jadi, karena takut skenario itu benar-benar terjadi, dia pergi dan mencuci rambutnya lagi untuk menghilangkan gelnya. Dia mengeringkannya dengan cara yang biasa dia lakukan, dan mengganti bajunya dengan pakaian yang sangat santai. Karena dia mengganti pakaian di menit-menit terakhir, dia akhirnya datang terlambat. Jadi dia muncul sambil meminta maaf. Cewek itu yang selalu manis bilang, filmnya belum mulai kok, jadi santai saja. Dia menyebutkan kalau cowok itu pasti berlari sepanjang jalan ke sana dan mungkin kepanasan. Cowok itu menjawab, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Sementara itu, dia kesal pada dirinya sendiri karena datang lebih terlambat akibat mencuci rambutnya lagi. Apalagi karena cewek itu datang dengan pakaian yang bagus, sementara dia datang dengan penampilan yang benar-benar biasa saja. Dan teman-teman, cewek itu benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Si protagonis langsung mulai terbawa oleh imajinasinya, meyakinkan dirinya sendiri kalau mungkin dia benar-benar punya kesempatan dengannya. Matanya terus tertuju pada blus putih tipisnya, dan dia bahkan menyadari kalau pakaian itu hampir tidak menyisakan ruang untuk berimajinasi. Sikap khas protagonis anime. Tingkat sembunyi-sembunyi, 0 besar. Cewek itu tiba-tiba mengingatkannya kalau mereka harus buru-buru atau mereka akan ketinggalan awal filmnya. Jadi mereka berdua berlari menuju bioskop. Saat mereka berlari, cewek itu tidak sengaja memukul area pribadinya dengan tangannya, membuatnya sangat kesakitan. Sementara cewek itu tersipu malu dan buru-buru meminta maaf. Cowok itu hanya bilang kalau itu bukan masalah besar.
Momen menyakitkan itu mengingatkan Jinsu pada saat Dijong sengaja menendangnya di sana, dan dibandingkan dengan itu, ini tidak ada apa-apanya. Entah bagaimana cowok malang ini terus mengumpulkan trauma seperti sedang menjalankan misi sampingan. Mereka sampai di bioskop sebelum filmnya mulai dan duduk di kursi mereka. Mata mereka bertemu dan suasananya langsung berubah menjadi sangat romantis, teman-teman. Dia terus berpikir kalau saja dia datang sedikit lebih awal, mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tapi rasa tidak percayanya terhadap pakaiannya sendiri telah menyiapkan kesempatan sempurna untuk lebih dekat dengannya. Setelah filmnya mulai, dia memutuskan untuk sepenuhnya fokus supaya bisa menikmatinya sambil memikirkan apa yang harus dikatakan padanya setelah itu. Dia sepenuhnya tenggelam dalam film sampai ponselnya tiba-tiba berdering. Tentu saja, kedamaian tidak pernah menjadi pilihan. Ponselnya tidak mau berhenti berdering, memaksanya untuk berdiri, dan dia meminta maaf sebelum melangkah menjauh. Dia bertanya-tanya siapa yang mungkin menelpon, karena hampir tidak ada orang yang pernah menghubunginya. Detik ketika dia mengecek layarnya, dia sudah tahu persis siapa itu. Yap, teman-teman, itu pasti Dijong. Dia mengangkat teleponnya, dan cewek itu langsung memarahinya, menyebutnya bodoh dan menuntut untuk tahu kenapa dia lama sekali menjawabnya. Cewek itu lalu bertanya di mana dia, tapi dia tidak bisa mengaku kalau dia sedang di bioskop karena sebelumnya dia sudah berbohong dan mengaku sedang mengerjakan tugas universitas. Sebaliknya, dia bilang kalau dia ada di dekat rumah di persimpangan jalan dan bertanya kenapa cewek itu ingin tahu. Cewek itu tertawa senang dan bilang itu kebetulan sekali karena dia juga ada di dekat situ, lalu menyuruhnya menemuinya di pintu keluar 3 stasiun kereta bawah tanah. Jinsu bertanya untuk apa cewek itu membutuhkannya, dan dia dengan belak-belakan menjawab kalau dia perlu memanfaatkannya seperti yang dia lakukan beberapa minggu lalu. Ya, kalimat itu jelas-jelas memancing kecurigaan. Sementara itu, Yisol terus bertanya-tanya kemana si protagonis menghilang, karena dia belum juga kembali. Cowok itu bertanya apakah itu benar-benar harus sekarang juga, karena saat ini hal itu tidak mungkin. Dia menyarankan untuk menunggu beberapa jam saja. Cewek itu langsung meledak dalam amarah, mengutuknya tanpa henti, dan bilang kalau dia tidak punya hak untuk menolak kalau cowok itu berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia terus berteriak padanya lewat telepon, dan Jinsu bahkan tidak bisa memberikan jawaban. Cewek itu mengingatkannya kalau dia harus mematuhi setiap perintahnya karena dia masih berutang uang dalam jumlah besar padanya. Lalu dia dengan dingin memberitahunya kalau cowok itu punya waktu 5 menit untuk sampai ke sana jika tidak ingin mati. Dan dengan itu, dia mematikan telepon tepat di wajahnya. Si protagonis membeku dalam kepanikan penuh, tidak bisa bergerak. Mundur sekitar 2 jam sebelumnya, dan Dijong sedang makan di sebuah restoran bersama teman-temannya. Mereka telah janjian untuk bertemu setelah selesai kuliah di universitas. Begitu obrolan beralih ke urusan asmara, teman-temannya terus bertanya apakah dia sedang berkencan dengan seseorang. Merasa sedikit malu, Dijong akhirnya berbohong dan mengiyakan karena orang sepopuler dirinya jelas seharusnya punya beberapa cowok yang mengejarnya, meskipun kenyataannya sangat jauh berbeda. Terkadang gengsi membuat janji yang tidak bisa ditepati oleh akal sehat. Dia sangat takut mereka akan menyadari kalau dia cuma menggertak. Kenyataannya adalah, jauh di lubuk hatinya, dia sudah mulai jatuh cinta pada Jinsu dan tidak bisa menghapusnya dari pikirannya barang sejenak. Dia terus membayangkan kembali waktu yang mereka habiskan bersama secara terus-menerus. Dia bahkan membentak teman-temannya, berkata bahwa mereka bicara omong kosong, dan mengeluh karena semua obrolan mereka membuatnya memikirkan si idiot bodoh itu lagi. Dia tidak mau mengakuinya, tapi dia benar-benar tergila-gila padanya. Jadi dia buru-buru pamit pada teman-temannya dengan alasan ada kencan. Tepat pada saat itulah dia menelepon tokoh utama kita dan benar-benar menghancurkan kencannya di bioskop bersama sang waifu. Misi gagal dengan sukses. Keduanya pergi ke sebuah hotel di pusat kota dan jagoan kita langsung mandi agar tubuhnya wangi untuknya. Sementara itu, Dijong terus menggerutu karena dia lama sekali dan dirinya sudah sangat kelaparan. Begitu dia keluar dari kamar mandi, gadis itu sudah menunggu di luar dan langsung menyergapnya, menindihnya sebelum dia sempat bereaksi. Tepat setelah itu, dia langsung mulai mengambil kesempatan dari pria malang tersebut. Ponselnya tiba-tiba bergetar karena ada pesan baru. Itu dari waifunya. Dia telah meninggalkannya sendirian di bioskop yang sejujurnya merupakan tindakan yang sangat kasar. Wanita itu selalu bersikap lembut padanya, dan Jinsu mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar menyukainya atau hanya mempermainkan perasaannya karena dia cowok yang terlalu baik. Dia meminta Dijong untuk melepaskannya karena gadis itu meremas tangannya terlalu keras sampai sakit, dan akhirnya dia melepaskannya. Dia bergegas mengambil ponselnya agar bisa membalas pesan-pesan itu.
Yisol bertanya kenapa dia tiba-tiba menghilang, dan dia langsung panik, yakin kesempatannya sudah hancur karena tak ada gadis yang suka ditinggal begitu saja tanpa penjelasan. Si abang sudah menulis kisah penolakannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia mencari alasan, mengatakan bahwa dia tiba termasa sangat tidak enak badan dan harus pergi karena mengira dirinya terkena flu. Dia bertanya kenapa dia tidak memberitahunya lebih dulu, karena menghilang seperti itu benar-benar membuatnya cemas. Kurang dari lebih dari. Tanpa rasa malu sedikit pun, jagoan kita langsung membayangkan wanita itu dengan manisnya menanyakan keadaannya, dan tak henti-hentinya bertanya-tanya kenapa dia bisa begitu baik padanya. Entahlah kawan-kawan, kedengarannya itu lebih dari sekedar kebaikan biasa. Para wanita di cerita ini secara mengejutkan sangat oportunis. Dia bertanya apakah sakitnya parah, dan dia membalas bahwa dirinya sedikit demam, tapi sudah mulai merasa agak baikan. Di seberang telepon, gadis itu jelas-jelas mengkhawatirkannya. Sementara itu Jinsu sudah kegirangan, membayangkan wanita itu benar-benar jatuh cinta padanya. Yisol berkata dia merasa bersalah karena meninggalkannya sendirian di rumah, dan menawarkan diri untuk datang merawatnya. Tokoh utama kita yang tak tahu malu ini dengan senang hati mengatakan bahwa dia sangat ditunggu kedatangannya. Begitu dia menyelesaikan urusannya, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi lagi sebelum memberinya alamatnya. Pria ini bersiap-siap seolah ini adalah pertarungan melawan bos terakhir. Jantungnya berdebar kencang dan wanita itu memberitahunya bahwa dia akan tiba di rumahnya sekitar jam 3 sore. Saat waktunya tiba, dia pergi ke sana dan langsung merasa tempat itu agak aneh dan sudah jelas waifunya benar-benar mengkhawatirkannya. Saat dia akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan pada GPS, dia ragu, bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempatnya. Dia mulai mempertanyakan apakah mengundangnya datang adalah ide yang buruk, karena saat terbawa suasana bersama Dijong, dia memberikan alamatnya tanpa berpikir, dan kini dia sadar bahwa membiarkannya datang bukanlah keputusan yang paling cerdas. Kesalahan romcom pemula nomor 1, edisi speedrun. Dia melirik ke samping dan melihat gadis itu tertidur pulas. Dia harus pergi sebelum Yisol tiba di apartemen. Beberapa menit berlalu dalam keheningan total. Akhirnya, Dijong terbangun dan ingat bahwa dia harus bertemu teman-temannya hari ini. Dia buru-buru ganti baju, tapi perasaannya mengatakan bahwa Jinsu menyembunyikan sebuah rahasia, jadi dia menatap tajam ke wajah polosnya itu. Dan dia tidak salah, karena pria itu mati-matian berusaha agar dia tak tahu ada gadis lain yang akan datang ke apartemennya. Saat Dijong membanting pintu di belakangnya ketika pergi, dia sadar bahwa dia harus segera membersihkan semuanya, karena Yisol bisa tiba di apartemen kapan saja. 2 sikat gigi itu harus dimusnahkan, semua kosmetik perlu disembunyikan, dan yang paling penting, pakaiannya harus disingkirkan karena melihatnya akan memicu sebuah bencana. Si abang melakukan speedrun penghilangan barang bukti. Setelah itu, dia mandi air panas lagi agar benar-benar terlihat sakit, dan dia bahkan memakai masker wajah untuk meyakinkan kebohongannya. Tepat saat itu, Yisol memencet bel pintu apartemen. Dia terlihat sangat memukau, kawan. Begitu dia melihatnya, tokoh utama kita semakin jatuh cinta padanya. Dia terus berharap penyakit pura-puranya akan terlihat cukup meyakinkan agar wanita itu mempercayai setiap perkataannya. Begitu dia melangkah masuk, dia terkejut melihat betapa bersihnya apartemen itu. Dia tak pernah menyangka seorang pria yang tinggal sendirian bisa menjaga semuanya tetap rapi dan teratur. Jinsu tiba-tiba melihat sehelai rambut tergeletak di kasur. Jadi dia menjatuhkan dirinya ke atasnya, berpura-pura kehilangan keseimbangan karena tubuhnya terlalu lemas untuk berdiri tegak. Akting itu malah membuat Yisol semakin mengkhawatirkannya. Jadi dia mencondongkan tubuh mendekat untuk memeriksa apakah dia demam. Akting sekelas piala Oscar tanpa disengaja. Karena dia baru saja berendam di bawah air panas, keningnya masih hangat, yang membuatnya semakin yakin bahwa pria itu sedang demam. Dia bertanya apakah dia sudah makan, dan dia mengaku belum. Karena itu dia memutuskan untuk memasakkannya sup, menjelaskan bahwa orang yang sedang sakit tak boleh membiarkan perutnya kosong terlalu lama. Dia mengatakannya dengan suara termanis yang bisa dibayangkan. Dan Jinsu menjadi semakin yakin kalau dia memang luar biasa. Bahkan bertanya-tanya apakah dia diam-diam sedang menggodanya meski dia tak sepenuhnya yakin. Yisol berbalik dan berkata dia akan menyiapkan sesuatu yang bergizi karena tak tega melihatnya kesakitan. Pada saat itu, jagoan kita yang tak tahu malu ini tak bisa berhenti menatapnya, dan pipinya perlahan berubah merah merona. Ya, kita semua tahu persis kemana arah mata pria ini tertuju. Sementara itu, Dijong sedang menghabiskan waktu bersama teman-temannya, tapi dia sangat bosan dan tak bisa berhenti memikirkan jagoan kita, jadi dia memutuskan untuk pulang jauh lebih awal dari rencananya. Kembali ke apartemen, Yisol sedang membuat sup havermut, sementara Jinsu bertingkah layaknya pria tua mesum yang tak tahu malu, terus menatapnya tanpa henti.
Dia terus memikirkan betapa cantiknya wanita itu, sementara dirinya dengan hati-hati mencurahkan usaha tulus dalam menyiapkan makanannya. Setelah dia selesai, Jinsu mengatakan bahwa dia bagaikan bidadari yang cantik. Wajahnya tersipu malu sebelum menyodorkan supnya, berharap dia akan lekas sembuh setelah menyantapnya. Karena dia masih terlihat lemah, wanita itu memutuskan untuk menyuapinya sendiri, meniup lembut setiap sendok sebelum mendekatkannya ke mulutnya, dan menyuruhnya membuka mulut lebar-lebar seolah sedang menyuapi pesawat kecil. Kerusakan emosional tingkat maksimal, serangan kritikal. Dia merasa itu sedikit memalukan, tapi dia tetap menerimanya dan menelan suapan itu. Sialnya, suasana nyaman itu tak bertahan lama. Ponselnya tiba-tiba mulai berdering. Sial bagi Jinsu, si penelpon adalah Dijong. Jadi dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia harus mengangkatnya. Gadis itu langsung mengeluh, menyuruhnya menyiapkan makanan karena dia pulang lebih awal dari pertemuannya karena ternyata sangat membosankan. Hal itu sontak membuat tokoh utama kita yang malang ini tegang karena Yisol bisa salah paham setelah mendengarnya berbicara dengan gadis lain. Begitu telepon ditutup, Jinsu mulai panik, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan karena Dijong sudah dalam perjalanan naik ke atas, sementara Yisol benar-benar ada di dalam kamarnya. Ya, lobi ini sebentar lagi akan menjadi arena pertarungan. Menyadari betapa buruknya situasi ini, dia bergegas ke pintu depan untuk memastikan gadis itu benar-benar datang. Benar saja, dia mendengar langkah kakinya mendekat, jadi dia berlari kembali ke Yisol, meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Yisol sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi, dan bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia sudah benar-benar gila. Tanpa membuang sedetik pun, dia menggenggam tangannya dan menariknya pergi. Lemari adalah satu-satunya tempat yang tersedia untuk sembunyi, jadi tepat kesanalah dia membawanya. Beberapa saat kemudian, Dijong tiba di apartemen dan memencet bel pintu. Tokoh utama kita yang malang sadar bahwa pemuntitnya telah tiba, artinya mereka harus tetap bersembunyi apapun yang terjadi. Gadis itu masuk dan langsung menyadari betapa sunyinya apartemen itu dengan aneh. Merasa kesal, dia mulai mengomel karena pria itu menghilang tanpa memberinya penjelasan apapun. Sementara itu tokoh utama kita dan Yisol berdesakan di dalam lemari kecil tersebut. Bijong terus menggerutu, murka karena jagoan kita tak menyiapkan makanan yang dimintanya. Pada saat yang sama, Yisol yang terjepit di ruang sempit itu mati-matian mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jinsu sedikit bergerak, tak sengaja menekan tubuhnya semakin dekat ke arah wanita itu. Gerakan tiba-tiba itu membuat wanita itu menjerit kecil dan keduanya langsung panik, yakin kalau Dijong akan segera menemukan mereka. Misi siluman ini nyaris gagal saat itu juga. Untungnya, gadis obsesif itu tak mendengar apa-apa, jadi mereka berdua tetap bersembunyi di dalam lemari. Yisol memberi isyarat agar dia mendekat sebelum bertanya pelan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia mengancam jika pria itu tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan mulai berteriak. Dihadapkan pada ultimatum tersebut, Jinsu mati-matian mencari jawaban yang paling tidak berisiko yang bisa ia temukan. Tentu saja, dia muncul dengan alasan konyol lainnya, mengklaim bahwa sepupunya sedang menginap di apartemennya selama beberapa hari. Dia menambahkan bahwa orang tuanya sangat konservatif, jadi mereka sama sekali tidak boleh tahu kalau Jinsu membawa gadis lain ke dalam kamarnya. Penjelasan itu sama sekali tidak masuk akal. Namun entah bagaimana, Yisol sepertinya mempercayai kebohongan konyol itu yang membuatnya sangat lega. Entah dia sangat polos atau dia sudah jatuh cinta begitu dalam pada pahlawan kita sampai logikanya tidak jalan lagi karena mempercayai cerita itu hampir mustahil. Dia mulai berkeringat deras dan Yisol dengan tenang menyuruhnya untuk tidak khawatir karena siapapun akan berkeringat saat terjebak di dalam lemari yang sempit seperti itu. Sementara itu, Dijong menyadari mangkuk oatmeal yang ditinggalkannya dan langsung mulai mengeluh lagi, berteriak bahwa dia secara khusus menyuruhnya membuat makanan sungguhan, bukan oatmeal yang mengerikan itu. Bijong terus mengamati mangkuk itu sebelum akhirnya mencicipinya sendiri untuk melihat apakah rasanya benar-benar seburuk itu. Dan pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa oatmeal itu benar-benar tidak enak. Hal itu langsung membuat Jinsu kesal karena oatmeal itu dibuat khusus untuknya oleh gadis yang disukainya. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menunggu sampai Dijong pergi atau tertidur agar mereka akhirnya bisa keluar dari lemari. Sayangnya itu butuh waktu lama karena Dijong duduk di tempat tidur dan dengan santai mulai memesan makanan melalui aplikasi pesan antar. Mereka berdua tetap terjebak di dalam lemari yang sempit itu sementara suhunya terus naik, simulator keringat terbuka. Sementara itu, dia terus menyiksa pahlawan malang kita tanpa rasa malu sedikit pun. Beberapa jam berlalu dengan lambat sebelum pengantar makanan akhirnya tiba membawa seember ayam goreng untuknya. Dia merayakannya dengan gembira, mengatakan bahwa dia akan menambahkannya ketagihan Jinsu agar cowok itu yang membayarnya. Setelah makan sambil maraton menonton serial TV, dia pun dengan cepat tertidur.
Itu adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Begitu dia keluar dari lemari, kaki pahlawan kita gemetar karena berada dalam posisi yang tidak nyaman terlalu lama, dan punggungnya juga sangat sakit. Melihat itu, Yisol segera berkata akan memijatnya agar dia bisa bersantai. Dia bersikeras bahwa itu benar-benar tidak perlu, tetapi Yisol menolak untuk mundur, mengingatkannya bahwa dia sedang sakit dan telah menghabiskan lebih dari 3 jam terjebak di dalam lemari itu. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Dia terus menolak tawaran itu, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, tetapi gadis itu tiba-tiba malah melemparkan dirinya ke arahnya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin meredakan ketegangannya karena dia merasa bersalah telah membuatnya mengalami semua ini. Kelas pendukung diaktifkan. Pada akhirnya, dia memberinya pijatan yang menenangkan untuk membantu menghilangkan semua stres. Setelah selesai, dia bertanya apakah dia merasa lebih baik sekarang dan apakah punggungnya masih sakit. Jinsu sejujurnya tidak tahu harus berpikir apa lagi. Tapi satu hal yang pasti, punggungnya benar-benar terasa jauh lebih baik. Dan pada titik ini, dia bahkan tidak pura-pura flu lagi. Dia berpamitan, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Dan pada saat itu, dia menjadi sangat yakin gadis itu jatuh cinta padanya setelah semua yang dia lakukan. Pikirannya langsung mulai memutar ulang setiap momen saat gadis itu pernah menunjukkan ketertarikan padanya. Di minimarket, dia selalu memintanya untuk membawakan kotak-kotak yang berat, dan baginya itu pasti pertanda lain. Pria ini mengumpulkan bendera hijau seolah itu adalah lencana pencapaian. Tanpa berpikir 2 kali, dia berlari mengejarnya, dengan lembut meraih lengannya dan memintanya untuk menunggu sebentar. Kurang dari lebih dari. Dia beralasan bahwa punggungnya masih belum sembuh. Kurang dari lebih dari. Tidak tahu malu bukan? Kurang dari lebih dari. Lalu dia berkata bahwa gadis itu harus memberinya pijatan lagi. Pria ini benar-benar tahu cara menguji peruntungannya. Yisol hanya menatapnya, mencoba mencerna apa yang sebenarnya dia maksud. Dia sudah tahu Jinsu memalsukan flu-nya selama ini, tetapi pria itu dengan keras kepala terus bersikeras bahwa dia masih sakit. Meski begitu, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka belum siap untuk membawa hubungan mereka lebih jauh karena, untuk saat ini, mereka hanya berteman dan belum mencapai tahap itu. Jawaban itu membuat Jinsu yang malang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tetap saja, gadis itu meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu lagi sebelum pulang. Dia mulai bertanya-tanya apakah gadis itu hanya mempermainkan perasaannya dan tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Yisol sudah menyuapinya sendiri dan bahkan memijat punggungnya. Jadi sama sekali tidak masuk akal baginya untuk tiba-tiba mengatakan bahwa mereka tidak cukup dekat untuk pijatan lagi. Kerusakan emosional, kali ini gara-gara ulah sendiri. Tepat pada saat itu, Dijong terbangun setelah mendengar pintu depan dibanting hingga tertutup dan mengira Jinsu baru saja pulang dari pesta. Berpikir cepat, dia berpura-pura dan berkata dia baru saja kembali. Dijong langsung bertanya mengapa dia mengabaikan semua panggilannya sebelumnya, menyuruhnya membawa pulang makanan sungguhan, lalu mulai mengeluh bahwa dia harus menghabiskan uangnya sendiri karena pria itu. Seolah itu belum cukup, dia mencengkeram leher pria malang itu, mengatakan akan membebankan semuanya ke rekeningnya sebelum sekali lagi menyebut pahlawan kita sebagai pecundang. Dia berpendapat bahwa Dijong seharusnya bisa memakan oatmeal saja, tetapi gadis itu terus mengeluh, bersikeras Jinsu harus menebus kesalahannya karena semua yang dilakukannya hari ini membuatnya stres. Karena dia mengaku stres dan punggung Jinsu masih sakit, dia memutuskan butuh pijatan lagi dan berkata akan melampiaskan semua rasa frustrasinya padanya sebelum langsung menerkamnya. Katakanlah oatmeal bukanlah satu-satunya hal yang akhirnya menjadi dingin malam itu. Keesokan harinya, dia pergi ke minimarket tempatnya bekerja, dan begitu dia tiba, dia disambut oleh sang waifu yang menyambutnya dengan senyum cerah. Pahlawan malang kita langsung menyadari gadis itu mengenakan rok dengan stoking hitam, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa menggemaskan penampilannya sambil sekali lagi memanggilnya cantik. Dia bertanya apakah Jinsu bisa membantu merapikan beberapa kotak di ruang penyimpanan, dan dia dengan senang hati menawarkan diri. Tapi begitu mereka sampai di sana, dia menyadari tidak ada kotak sama sekali. Jadi dia bertanya mengapa gadis itu membawanya ke sana. Sekali lihat wajahnya saja sudah cukup untuk menebak apa yang dia rencanakan. Bukan begitu, dia bahkan telah memasang tanda di pintu yang mengatakan bahwa toko itu ditutup sementara. Sementara itu kembali ke kampus, Bijong sedang duduk di kelas sambil diam-diam jatuh cinta setengah mati pada Jinsu. Dia hanya menolak untuk mengakuinya. Dia bahkan mengeluh bahwa dia mati kebosanan karena perkuliahannya sangat membosankan. Namun tidak lama kemudian, dia mulai memikirkan pahlawan kita lagi, membuatnya tersipu sementara wajahnya terasa semakin hangat.
Tidak peduli sekeras apapun dia menyangkalnya, dia benar-benar telah jatuh cinta padanya. Meskipun begitu, dia terus membohongi dirinya sendiri, bersikeras bahwa dia sama sekali tidak menyukainya. Teman-temannya menyadari betapa gugupnya dia, jadi dia dengan cepat mencari alasan, mengatakan bahwa dia hanya khawatir dengan ujian yang akan datang. Segera setelah itu, mereka mengundangnya ke kafe agar mereka bisa bergosip tentang cowok bersama. Mereka terus membicarakan betapa tampannya para cowok di kampus. Tetapi Dijong menghindari mengungkapkan banyak hal tentang orang yang diduga sedang dia kencani. Karena dia tahu gadis-gadis lain akan membuat keributan besar soal itu. Dia merasa malu untuk mengakui bahwa pria itu adalah Jinsu karena semua orang hanya menganggapnya sebagai pecundang yang culun. Namun setiap kali pria itu terlintas di benaknya, pipinya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi menemuinya, memberikan teman-temannya alasan kecil dengan mengatakan dia sudah merencanakan kencan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, pahlawan kita masih berada di dalam ruang penyimpanan bersama waifunya, sementara Dijong memutuskan untuk membelikannya minuman berenergi karena belakangan ini dia tidak terlalu bersemangat. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu sama sekali bukan hadiah sungguhan, hanya sesuatu yang dia lakukan untuk membuat teman sekamarnya senang. Ya, terus saja yakinkan dirimu sendiri soal itu. Dengan pemikiran itu, dia bergegas kembali ke apartemen, sangat ingin menemuinya lagi karena dia telah sepenuhnya jatuh cinta padanya. Saat dia sampai di sana, pahlawan kita yang malang terlihat sangat kelelahan. Pria itu telah diperas habis-habisan dengan setiap sisa tenaga kehidupannya dicuri oleh gadis-gadis egois itu. Mereka benar-benar menyedot habis jiwa dari dalam dirinya. Bar HP cowok ini tinggal 1%. Melihatnya dalam kondisi seperti itu membuat Dijong khawatir dan dia bertanya mengapa Jinsu terlihat begitu kelelahan. Dia mulai memikirkan segala macam teori untuk menjelaskan mengapa pria itu tiba-tiba menyerupai kerangka berjalan. Lalu dia akhirnya menyadarinya dan bertanya apakah Jinsu berpacaran dengan gadis lain. Jinsu terlihat bingung, bertanya apa yang dia bicarakan, dan dengan tegas menyangkalnya. Akan tetapi, Dijong menjadi kesal dan menolak untuk mempercayai penjelasannya. Tetap saja, dia tidak ingin terlihat seperti tipe pencemburu, jadi dia menyodorkan minuman berenergi itu dan menyuruhnya minum jika ingin merasa lebih baik. Halus? Tidak sama sekali. Jinsu tidak bisa menghilangkan firasat bahwa dia sedang dimanipulasi oleh sekelompok wanita jahat. Dan sejujurnya, itulah yang sedang terjadi. Gadis-gadis itu hanya peduli untuk memanfaatkan kebaikan pahlawan kita, yang sebenarnya bukan siapa-siapa bagi mereka. Aduh. Termasuk kerusakan emosional secara cuma-cuma. Setelah itu, dia masuk ke sebuah forum internet untuk melampiaskan semua hal yang telah terjadi. Jinsu menjelaskan seluruh situasinya, mengatakan bahwa seorang gadis tinggal bersamanya karena berutang 10 juta padanya. Namun entah bagaimana gadis itulah yang memperlakukannya seperti budak. Tidak ada yang percaya satu kata pun, mengira dia hanya bercanda atau mengada-ada. Sejujurnya, dia sendiri pun mengakui bahwa ceritanya terdengar sangat konyol. Dia menoleh ke arah ranjang dan melihatnya tidur dengan nyenyak. Melihatnya seperti itu, dia bahkan tidak terlihat sekejam aslinya. Penampilan memang bisa sangat menipu, tapi kenyataannya dia sudah sangat kelelahan, dan setelah 2 minggu terakhir, dia tidak punya energi tersisa untuk apapun. Keesokan harinya, dia punya rencana kencan dengan waifunya, dan mereka berdua pergi ke sebuah restoran. Setibanya di sana, dia bertanya apakah Hisol akan memesan hidangan mie terkenal di restoran itu, dan ternyata memang itu yang dia pilih. Dia berterima kasih karena sudah ditraktir, dan tepat setelah selesai makan, dia membawanya ke ruangan tersembunyi di dalam restoran, lalu berbisik menyuruhnya diam. Jelas sama sekali tidak mencurigakan. Cowok malang ini tidak bisa istirahat, entah saat bekerja atau bahkan saat pergi ke bioskop, jadi dia selalu mengakhiri harinya dengan sangat kelelahan. Dia kelihatan seperti zombie yang membuat Dijong kesal dan ngomel karena dia sudah begadang menunggunya. Dan karena Jinsu tidak pernah menjelaskan dia habis dari mana, Dijong pikir dia sudah mati. Dia membuka kulkas dan melihat ada beberapa minuman energi di dalamnya. Heran kenapa ada sebanyak itu. Lalu dia menoleh ke samping dan langsung tahu alasan sebenarnya. Misteri terpecahkan lebih cepat dari anime detektif. Tinggalkan komentar apakah kalian mau bertukar tempat dengan Jinsu, atau ini malah terdengar seperti mimpi buruk belaka. Dia teringat hari pertama bertemu Dijong saat tahun pertama mereka di SMP. Dia berkeringat setelah kelas olahraga, sementara salah satu temannya terus bersikeras kalau Jinsu menatapnya terus-menerus dan pasti naksir padanya. Dan begitulah, bencana dalam hidupnya resmi dimulai. Satu tatapan tidak sengaja,
berlangganan kekacauan seumur hidup. Kalau bisa memutar waktu, dia tidak akan pernah menatapnya sama sekali. Itulah sebabnya Jinsu pada akhirnya menerima tantangan itu. Nanti, dia menyadari ponselnya berdering saat Dijong sedang tidur. Dijong terbangun dan langsung bertanya tentang telepon itu dan dengan siapa dia bicara. Jinsu memberinya alasan asal-asalan, dan setelah Dijong ganti baju untuk pergi, dia bilang dengan santai kalau dia mungkin tidak pulang hari ini. Di luar, wajahnya memerah. Heran kenapa dia sangat peduli tentang dengan siapa Jinsu bicara di telepon, lalu sadar kalau dia bersikap persis seperti pacar posesif yang tidak pernah membiarkan cowoknya tenang. Cewek ini mulai kalah dalam pertarungan melawan perasaannya sendiri. Sudah sangat jelas kalau dia menyukainya, jadi dia berkeliling kota mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan pada Jinsu. Apakah itu cinta, atau dia cuma mau terus memanfaatkan cowok malang itu karena uang 10 juta yang dia utang padanya? Akhirnya, dia mampir ke minimarket kecil tempat pahlawan malang kita dan Yi Sol bekerja. Saat dia mencoba membayar beberapa barang dengan kartunya, dia baru sadar limit belanjanya sudah diputus. Dia langsung sadar kalau kakaknya yang bertanggung jawab dan menelponnya. Dia menghabiskan seluruh waktu telepon untuk memaki kakaknya, bilang kalau dia sama persis dengan ayah mereka. Kakaknya menjelaskan kalau dia punya alasan bagus untuk memotong uang sakunya, menyuruhnya untuk cari kerja atau cari pacar kaya karena dia tidak bisa terus-terusan mengiriminya uang. Dia lalu bilang akan mengatur kencan buta dengan kenalan cowoknya yang kaya. Dia tidak terlalu senang dengan ide itu, tapi karena tidak ada pilihan yang lebih baik, dengan enggan dia setuju. Terkadang hidup memunculkan misi sampingan yang tidak pernah kamu minta. Sementara itu, Jinsu mulai menerima pesan dari waifunya yang bertanya apakah dia berencana datang kerja. Karena dia benar-benar menyukainya, dia lari sekencang mungkin ke tempat kerja dan tiba 30 menit lebih awal sebelum shift-nya dimulai. Saat dia menyapanya, tiba-tiba dia merasa melihat Dijong dan jadi sangat kebingungan. Merasa kalau Dijong muncul di mana-mana setiap kali dia melihat. Cowok ini butuh banget pembaruan perangkat lunak untuk otaknya. Sementara itu, Yi Sol terus bertanya apakah dia diam-diam sedang jatuh cinta karena Jinsu tidak bisa berhenti menatapnya. Dia mulai tertawa, terlihat yakin tebakannya benar, dan Jinsu memang punya perasaan padanya. Jinsu terus menyangkalnya, bersikeras kalau bukan itu yang sebenarnya terjadi. Dia lalu mengundang Jinsu ke rumahnya malam itu, supaya mereka bisa main video game bareng. Sekarang, Jinsu mulai bertanya-tanya game macam apa yang mungkin dia punya. Karena Jinsu tidak langsung menjawab, dia bilang tidak masalah kalau Jinsu tidak mau datang. Meskipun begitu, dia sangat ingin pergi karena dia benar-benar suka main video game. Begitu tiba, dia memencet bel pintu, dan Yi Sol membuka pintu dengan mengenakan pakaian yang luar biasa cantik. Pemandangan itu langsung membuatnya gugup, dan dia tidak bisa menahan senyum padanya. Saat itulah, dia baru sadar kalau mungkin Yi Sol sebenarnya tidak punya video game, dan mengundangnya dengan alasan yang benar-benar berbeda. Imajinasi cowok ini sudah mencapai level maksimal. Melihat betapa anggun pakaiannya, dia jadi semakin yakin kalau Yi Sol sedang mencoba menggodanya. Dia masuk ke dalam sambil bilang kalau dia bawa beberapa game, tapi Yi Sol langsung menempelkan tangannya ke wajah Jinsu, menyebutnya bodoh, dan bilang kalau dia sebenarnya tidak punya video game di rumahnya. Kasih tahu aku guys, kalau game simulasi kencan di dunia nyata itu ada, apa kalian bakal memainkannya? Wajahnya jadi merah padam, dan pada saat itu juga, Yi Sol mencodongkan tubuhnya, siap untuk menciumnya. Momen yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Akhirnya, dia akan membagikan ciuman pertamanya dengan Yi Sol. Dan sepertinya, pahlawan kita akhirnya berhasil mendapatkan gadis yang disukainya. Cowok ini benar-benar bertahan melewati setiap misi sampingan demi adegan ini. Sebagai pria sejati, dia dengan lembut mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dia sadar ini adalah kesempatan sempurna untuk mengambil langkah. Lalu, tepat saat sesuatu akan terjadi, adegannya tiba-tiba terpotong, memperlihatkan Dijong di kencan buta yang diatur oleh kakaknya. Pemotongan waktu khas anime, mereka selalu memberi kita akhir yang paling menggantung. Dari awal dia tidak pernah mau pergi dan terus mencoba mencari alasan untuk menghindarinya. Tapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menjalaninya. Begitu tiba, dia sadar kalau mereka makan malam di restoran tradisional berkelas. Dia tidak tahu apa yang harus diharapkan, tapi begitu dia melihat teman kencannya, dia benar-benar terpana. Cowok itu bersikap sangat kaku, dan kalau boleh jujur, tidak terlalu menarik. Energi NP terdeteksi. Meski begitu, dia memutuskan untuk tidak menghakiminya terlalu cepat dan meyakinkan dirinya untuk memberinya kesempatan. Saat mereka mengobrol, yang dia bicarakan hanya soal olahraga dan mobil mahal. Sudah bisa ditebak, antusiasmenya menghilang hampir seketika.
Karena tidak ada hal menarik yang bisa dia katakan, Dijong terus mencari alasan paling cepat untuk pergi. Bahkan setelah makan malam, cowok itu terus mengoceh tentang topik-topik membosankan, sampai akhirnya beralih ke memancing tanpa pernah membiarkan Dijong bicara sepatah kata pun. Cowok ini membuka bak dialog tak terbatas. Dia mendominasi seluruh percakapan tanpa berhenti sedetik pun. Pada saat itu, Dijong sadar bahwa meskipun Jinsu bukan cowok paling menarik di dunia, dia masih jauh lebih menyenangkan untuk diajak bergaul dibandingkan kebanyakan pria. Jadi dia akhirnya menyerah, memberitahu teman kencannya kalau dia harus pergi dan meninggalkannya. Sementara itu, pahlawan sial kita jatuh pingsan, dan saat dia akhirnya sadar, dia mendapati dirinya sedang diborgol. Pikiran pertamanya adalah kalau Yisol sudah benar-benar gila dan menculiknya. Sejujurnya, kesimpulan yang masuk akal. Dia langsung bertanya siapa yang memakaikan borgol itu padanya. Beruntung atau mungkin malah sial. Jinsu mendapati dirinya terikat di ranjang. Yisol dengan santai bilang dia terkejut akhirnya Jinsu bangun, dan bahkan bertanya apakah dia tidur nyenyak. Setelah menghabiskan sepanjang malam di sana, dia berkeringat dingin sambil bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia tidak ingat apa-apa sebelum berakhir seperti ini, dan bahkan bertanya apakah ini semacam lelucon dan apakah Yisol akan melepaskannya. Yisol dengan tenang bilang kalau dia benar-benar serius, dan dia hanya akan melepaskan Jinsu setelah dia menjawab beberapa pertanyaan. Kalimat itu tidak pernah membuat siapapun merasa lebih tenang. Jinsu langsung bertanya-tanya pertanyaan seperti apa yang dia maksud. Yang dia inginkan adalah mengetahui sesuatu yang jauh lebih pribadi tentangnya. Mengakui kalau dia sengaja melakukan segalanya untuk menarik perhatiannya. Alasannya sederhana, dia benar-benar tertarik padanya. Sambil memegang dagunya, Yisol bilang kalau dia pikir Jinsu sangat tampan, sebelum bertanya apakah dia tertarik menjadi friends with benefits. Cowok malang ini sadar kalau gadis ini cuma mencari seseorang untuk diajak bersenang-senang. Gadis lain sedang mencoba memasang tali kekang di lehernya. Karakter berbeda, DLC yang sama. Berbeda dengan gadis pertama, yang terhubung dengannya karena utang, gadis ini sebenarnya terlihat punya perasaan sungguhan padanya. Dijong bukanlah tipe yang romantis. Sementara itu, Yisol bisa dibilang punya dua kepribadian yang sangat berbeda. Di tempat kerja, dia terlihat cukup polos untuk menipu siapapun. Bicara soal sifat karakter yang tersembunyi. Karena Jinsu sudah punya perasaan pada gadis berambut pirang itu, dia akhirnya mengatakan iya. Dia memeluk pria malang itu dengan senang hati memberitahunya bahwa mulai sekarang mereka berdua akan memiliki jenis persahabatan yang sangat istimewa, kalau kamu tahu apa maksudnya. Untuk merayakannya, dia bilang akan mengambilkan minuman untuk mereka. Ya, kita semua tahu kemana arahnya ini. Sore harinya, Dijong kembali ke apartemen ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata itu adalah pesan dari pria yang dia tinggalkan, mengatakan bahwa dia mengerti kenapa dia lari dari restoran dan mengakui tempat itu bisa terasa sedikit berlebihan. Tapi dia menambahkan bahwa dia ingin bertemu dengannya lagi. Dia bahkan tampan, tapi ada sesuatu tentang dirinya yang masih terasa aneh bagi Dijong. Jadi setelah menghela napas, dia memutuskan mungkin akan memberinya satu kesempatan lagi. Tepat pada saat itu, dia mendengar seseorang di pintu depan dan menoleh. Itu adalah Jinsu, yang akhirnya pulang larut pada Minggu malam. Dia langsung cemburu dan menuntut untuk tahu dari mana saja dia selama ini. Berusaha bersikap santai, dia mengklaim bahwa dia habis belajar di rumah temannya. Kebohongan yang bagus. Sayang sekali statistiknya tidak termasuk kemampuan menipu. Dia menyuruhnya berlutut, lalu menyadari perban yang melingkar di lehernya. Tentu saja, cowok malang itu mulai gemetar ketakutan, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Dijong bertanya kenapa dia memakai perban, dan dia dengan cepat mengarang alasan lain, mengklaim ada nyamuk yang menggigitnya. Dia terlalu sering menggaruknya, dan akhirnya membuat lukanya makin parah. Dia sama sekali tidak percaya penjelasan itu, dan bersikeras bahwa dia menyembunyikan sesuatu saat Jinsu terus gemetar. Kurang dari lebih dari. Pahlawan kita resmi kehabisan alasan yang masuk akal. Kurang dari lebih dari. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia diam-diam menemui gadis lain, bertanya apakah itu alasan sebenarnya dia pergi semalaman karena tidak ada alasan lain yang masuk akal. Sebagai tanggapan, cowok malang itu bersumpah dia benar-benar belajar di rumah temannya. Setidaknya, kali ini dia mengatakan yang sebenarnya. Dia berbaring di tempat tidur, menyebutnya pembohong, dan pura-pura tidak peduli dengan santai bertanya apakah dia bersama gadis lain. Secara teknis bukan pacar, tapi lumayan dekat, pikirnya dalam hati. Tentu saja dia terus menyangkal semuanya karena dia tahu Dijong mungkin akan menghajarnya jika ketahuan.
Insting bertahan hidup mulai bekerja. Sikap Dijong jauh lebih aneh dari biasanya. Menjadi sangat jelas bahwa dia cemburu pada Jinsu. Berusaha menyembunyikannya, dia bilang tidak peduli dengan siapa Jinsu kencan asalkan dia melunasi utangnya dulu. Jinsu bahkan mulai bertanya-tanya apakah terus berbohong sepadan dengan usahanya. Lalu dia bilang dia bisa saja memukulnya. Tapi sebaliknya memutuskan Jinsu harus pergi membeli minuman untuk mereka berdua. Dia menyuruhnya segera pergi dan kembali dalam waktu 3 menit. Misi diterima. Gagal sama dengan respon instan. Jinsu melesat keluar pintu tanpa membuang sedetik pun. Dia sangat tahu bahwa terlalu lama berarti akan dipukul. Segera setelah dia pergi, dia mulai khawatir karena kecemburuannya sudah terlalu terlihat jelas. Dia bertanya-tanya kenapa dia bisa merasa begitu, padahal biasanya dia hanya akan memukulnya tanpa berpikir panjang. Lagi pula, dia baru saja bertemu pria yang tampaknya jauh lebih maskulin dari protagonis kita, dan bahkan berkata pada dirinya sendiri, mungkin dia harus berkencan dengan orang seperti pria itu daripada Jinsu. Meski begitu, perasaan membingungkan itu terus saja mengganggunya. Tak lama kemudian, Jinsu berlari kembali dan dengan bangga mengumumkan bahwa perjalanannya cuma memakan waktu 2 menit. Mendengar itu, Dijong jadi malu, menyadari Jinsu mungkin melihatnya sedang cemberut sendirian. Setelah itu, dia langsung mulai mengeluh, bersikeras bahwa sebenarnya dia butuh waktu 5 menit penuh. Beberapa saat kemudian, dia menuangkan minuman untuk mereka berdua, dan keduanya bahkan mengangkat gelas untuk bersulang. Saat dia menyesapnya, dia menggerutu bahwa minum alkohol dengan perut kosong jauh lebih memabukkan dari dugaannya. Jalur cepat menuju pusing terbuka. Dia tersenyum dan bilang, momen seperti ini mengingatkannya pada masa lalu. Saat SMP dulu, dia sering memaksanya untuk terus-terusan disuruh-suruh. Dia bahkan mencatat waktunya dengan stopwatch untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikan semuanya di bawah 3 menit. Sementara itu, semua temannya berdiri di sana menertawakan cowok malang itu. Kelakuan villain SMP tingkat dewa. Dia bahkan punya nyali untuk mengklaim bahwa dia membantunya karena semua lari itu dihitung sebagai olahraga. Serius deh, cewek ini udah nggak bisa diselamatkan lagi. Lalu dia dengan santai bertanya, apakah Jinsu menyesal menjadi pesuruh pribadinya? Pipinya berubah merah merona, membuatnya jelas bahwa Dijong hanya menggodanya untuk menyembunyikan betapa cemburu dirinya. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah semua yang dia lakukan sebenarnya karena dia menyukainya? Tepat pada saat itu, ponselnya tiba-tiba mulai berdering. Waktu yang tepat atau justru waktu yang paling buruk? Panggilan itu dari Yisol, tapi protagonis kita tidak pernah mendengar nada deringnya. Sementara itu, dia mulai membayangkan apa yang mungkin sedang Jinsu lakukan. Katakanlah dia butuh bantuan Jinsu untuk memadamkan api tertentu. Jadi dia akhirnya bangkit dan mulai mencari cowok-cowok tampan sebagai gantinya. Cowok malang itu sudah minum terlalu banyak, dan ketika dia akhirnya bangun, dia tidak ingat apa yang telah terjadi. Ternyata Dijong telah memanfaatkan situasi itu, tapi Jinsu tidak bisa mengingat apapun. Hilang ingatan, benar-benar berkata, bukan masalahku. Mengecek ponselnya, dia menyadari ada panggilan tak terjawab. Tentu saja itu dari waifunya. Karena pahlawan kita tidak pernah menjawab, dia akhirnya malah menghabiskan waktu dengan pria lain. Saat dia akhirnya menelpon balik untuk bertanya ada apa, dia hanya bilang tidak ada yang penting dan dia cuma ingin bertemu dengannya. Dengan senyum kecil yang nakal, Yisol bertanya apakah energinya sudah pulih dari semalam dan bahkan bertanya-tanya apakah dia akan punya cukup tenaga untuk bertemu dengannya lagi malam itu. Setelah menutup telepon, dia menghela napas lega karena dia tidak tampak marah. Selanjutnya, dia memeriksa grafik kripto dan menyadari harganya sedang naik. Itu adalah berita yang sangat bagus, karena artinya dia mungkin bisa mendapatkan kembali semua uangnya yang hilang. Terbukti dia bermental Diamond Hands. Kemudian dia pergi ke kampus, di mana dia langsung merasakan seseorang diam-diam mengawasinya. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Dijong. Kecemburuannya telah mencapai titik di mana dia memutuskan harus mencari tahu apakah dia menemui wanita lain, jadi dia mengikutinya ke seluruh penjuru kampus. Pria malang itu bisa tahu ada seseorang tepat di belakangnya, dan setiap kali dia menoleh, dia buru-buru bersembunyi. Beruntung baginya, tidak ada hal mencurigakan yang terjadi dimanapun di kampus. Tingkat penyamaran patut dipertanyakan. Seorang gadis berambut pirang berjalan melewatinya. Dia kebetulan adalah salah satu teman Dijong, dan Jinsu berhenti untuk mengobrol dengannya sebentar. Di dalam kepalanya, dia bahkan tertawa, berpikir seluruh situasi ini sangat konyol. Dijong bisa mencari semaunya, tapi dia takkan pernah menemukan pacar rahasia yang menunggunya di kampus. Lalu dia hampir merasa ingin menangis, karena secara teknis, Yisol bahkan bukan pacarnya. Status hubungan itu masih buffering.
Pada saat itu, dia menyadari Dijong benar-benar menggunakan temannya sebagai tameng manusia agar dia bisa terus menguntitnya. Setelah memasuki salah satu gedung kampus, dia berjalan menuju mesin penjual otomatis, dan benar saja, Dijong masih membuntutinya. Tingkahnya benar-benar mulai membuat Jinsu kesal. Dijong tiba-tiba menyadari dia menghilang dari pandangan. Lalu, entah dari mana, dia muncul di sampingnya dan menepuk bahunya. Serangan diam-diam berhasil. Dia dengan santai bertanya apa yang sedang dia lakukan di dekat kantin. Penyamarannya benar-benar terbongkar. Lalu Jinsu bertanya apakah dia juga datang ke sana untuk mencari makan, dan dia dengan canggung berpura-pura itulah alasan sebenarnya dia ada di sana. Dia benar-benar payah dalam berbohong, dan langsung mulai gagap karena dia tak punya jawaban yang masuk akal. Yang bisa dia pikirkan hanyalah apakah dia sudah sangat jelas ketahuan sedang mengikutinya. Tepat pada saat itu, seorang gadis lain memanggil nama Dijong. Dia dengan cepat berbalik dan mengenali seorang gadis berambut merah yang dulu sering bergaul dengan mereka saat SMP. Dia dengan senang hati mengatakan sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat Dijong. Jagoan kita langsung ingat bahwa gadis ini dulu sering merundung dan melecehkannya. Beberapa kenangan rasanya pantas untuk dihapus begitu saja. Gadis berambut merah itu mengeluh sudah menghubungi Diang sejak tadi, tapi tidak ada satupun panggilannya yang dijawab. Setelah melirik jagoan kita, dia berusaha mengingat siapa pria itu, sebelum akhirnya menyadari bahwa dia adalah mantan kacungnya. Dia bahkan bertanya pada Diang apakah mereka berdua berpacaran. Dijong langsung marah dan berseru bahwa dia tidak akan pernah mau berpacaran dengan pecundang sepertinya. Tanpa ragu, si rambut merah terus mengejeknya dengan mengatakan dia pasti sudah sangat putus asa sampai mau berkencan dengan orang seperti itu. Serangan dari kawan sendiri benar-benar diaktifkan. Komentar itu membuat Dijong murka, dan dia bertanya apakah temannya itu ingin dihajar. Si rambut merah langsung menarik lengan Dijong, memaksa agar dia menemaninya sepanjang sore, lalu menyeretnya pergi. Sebelum pergi, dia bahkan melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal pada protagonis kita. Jinsu bersorak dalam hati, karena sekarang dia akhirnya bisa pergi bekerja tanpa ada yang diam-diam mengikutinya. Kebebasan terbuka untuk sementara. Sesampainya di tempat kerja, pria malang ini sebenarnya bersenang-senang. Akhirnya, manajernya menelepon, tapi Jinsu tidak menjawab karena dia sedang, bisa dibilang, sibuk. Hal itu membuat sang manajer datang langsung ke toko untuk mengecek apakah semuanya benar-benar bekerja. Mereka berdua segera menyadari bahwa mereka dalam masalah besar dan bisa saja ketahuan. Mereka bersembunyi berdua di dalam ruang penyimpanan, tapi saat manajer membuka pintu, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Itu karena mereka sudah menyelinap keluar lewat pintu belakang. Misi sembunyi-sembunyi selesai. Sementara itu, kedua teman tersebut sedang berjalan di pusat kota, masih menertawakan betapa murahnya biaya makan malam mereka. Saat melewati sebuah bar, mereka bercanda mungkin mereka harus mencari pacar di sana. Namun Dijong tidak terlalu tertarik. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan dia menyadari itu dari pria yang kencan dengannya beberapa hari sebelumnya. Saat dia menjawabnya, pria itu bertanya apakah dia ada waktu luang malam ini, dan bilang ingin mengobrol lagi dengannya. Dia menjawab bahwa dia bisa, sementara temannya diam-diam mendengarkan seluruh percakapan mereka. Tiba-tiba saja, si rambut merah merebut ponsel dari tangannya dan dengan bangga mengumumkan bahwa dia adalah teman Dijong sebelum bertanya apakah pria itu punya teman tampan lain yang bisa diajak. Dia pada dasarnya mengatur kencan ganda tanpa bertanya pada siapapun, strategi yang berani tanpa perlu minta izin. Dijong berhasil merebut kembali ponselnya dan langsung memarahi temannya. Sambil tersenyum lebar, si rambut merah dengan gembira menyatakan bahwa sekarang mereka berdua akan kencan dengan pria-pria tampan. Dijong menghela napas, mengatakan bahwa temannya itu tidak berubah sedikit pun sejak SMP. Setelah itu, mereka berdua menunggu di dalam bar sampai para pria itu datang. Begitu mereka akhirnya muncul, mereka menyapa para gadis itu dengan lambaian tangan. Meskipun begitu, satu-satunya orang di pikiran Dijong hanyalah Jinsu. Sementara kedua pria itu meminta maaf karena membuat mereka menunggu, gadis berambut merah itu sangat kegirangan setelah tahu bahwa kedua pria itu adalah mahasiswa kedokteran. Jadi semuanya mulai memperkenalkan diri. Si rambut merah dengan bangga mengatakan dia berusia 20 tahun sebelum bertanya apakah mahasiswa kedokteran itu benar-benar secerdas yang dibilang semua orang. Kedua pria itu menjadi sedikit malu dan dengan canggung menepis pujian itu, lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan makanan restoran itu luar biasa. Pengalihan yang mulus, hampir saja. Mereka bahkan memesan botol anggur yang mahal, dan si rambut merah dengan antusias menyarankan untuk bersulang. Sementara itu, Dijong tak bisa berhenti memikirkan Jinsu dan betapa dia jauh lebih menarik daripada kedua pria ini.
Di sisi lain, si rambut merah hanya bersemangat karena berpacaran dengan calon dokter terdengar seperti berpacaran dengan calon jutawan. Sepertinya prioritas mereka berbeda. Para pria itu menjelaskan bahwa sekolah kedokteran sangat menguras tenaga, tapi mereka masih bisa menyempatkan waktu untuk jalan dengan gadis-gadis cantik. Mereka bahkan bercanda jika perlu mereka bisa begadang untuk belajar semalaman. Gadis ini lebih termotivasi oleh uang daripada hal lain. Tidak seperti Dijong yang pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh hal lain. Dan ya, kau pasti sudah tahu siapa hal lain tersebut. Teman berambut merahnya hanya peduli untuk memacari pria kaya. Tak lama kemudian, salah satu pria permisi ke toilet, meninggalkan pria berambut pirang itu berdua saja dengan Dijong. Dia diam-diam bertanya kenapa Dijong tiba-tiba kabur dari makan malam mereka sebelumnya. Pertanyaan itu seketika membuatnya gugup tak tahu harus menjawab apa. Untungnya, pria itu bilang dia yakin Dijong pasti punya alasan yang bagus kenapa menghilang seperti itu. Sikap pria sejati yang sangat sopan. Si rambut merah tiba-tiba bertanya apakah mereka berdua berpacaran. Pria berambut pirang itu tersenyum dan mengakui mereka belum jadian, setidaknya untuk saat ini. Begitu menyadari dia masih lajang, si rambut merah langsung merayunya dan bertanya apakah dia mau pergi ke tempat lain bersamanya nanti. Bahkan Beyong, yang biasanya suka menggoda orang, merasa bahwa tindakan itu terlalu berani. Hal itu benar-benar membuatnya terkejut. Pria berambut pirang itu tertawa canggung sebelum tiba-tiba menjadi serius. Dia meminta maaf, mengatakan dia tidak bisa menerimanya karena orang yang dia sukai adalah Dae-yong. Serangan telak. Mendengar pengakuan itu membuatnya mematung. Anehnya, kata-kata itu membuatnya benar-benar bahagia. Saat itu juga, pria yang satu lagi kembali dari toilet dan dengan bercanda bertanya kenapa semuanya tiba-tiba diam, bertanya-tanya apakah mereka sedang membicarakannya dari belakang. Si rambut merah langsung berpura-pura merasa kesepian dan bertanya apakah dia mau membawanya ke tempat lain untuk menghiburnya. Dia bahkan memperjelas bahwa maksudnya adalah tempat yang tertutup hanya untuk mereka berdua. Pria itu setuju bahkan sebelum kotak dialognya selesai dimuat. Dengan sangat kegirangan, pria itu langsung setuju dan segera pergi bersamanya. Melihat mereka pergi, Deyang bergumam bahwa temannya benar-benar tidak tertolong. Sementara si rambut merah hanya mengedipkan mata padanya sebelum menghilang. Dia masih tidak percaya dengan semua yang baru saja terjadi. Melihat kesempatan yang sempurna, pria pirang itu dengan malu-malu bertanya apakah dia juga mau pergi ke tempat lain bersamanya. Karena tidak punya banyak alasan untuk menolak, dia akhirnya setuju. Sementara itu, protagonis kita memberitahu manajernya bahwa waifunya tidak masuk kerja karena merasa kurang sehat. Gadis itu telah berhasil menyelinap keluar lewat pintu belakang, dan dia menjelaskan bahwa alasannya berhasil dengan sempurna. Sang manajer sepenuhnya percaya kalau dia terlalu sakit untuk masuk kerja. Lumayan, krisis terhindari. Gadis itu bahkan mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia ingin menemuinya hari itu juga. Setibanya di rumah, pria malang itu mulai merasa tertekan setelah menyadari bahwa dia tidak lebih dari sekedar bidak yang dipermainkan oleh kedua gadis itu. Lalu dia menyadari ada tumpukan besar pakaian kotor yang menunggunya. Jika dia tidak mencuci pakaian itu, Diong pasti akan mengamuk. Simulator bertahan hidup di rumah. Tetap saja, dia pulang sangat lama dari biasanya, padahal seharusnya dia sudah tiba jauh lebih awal. Saat memegang salah satu pakaiannya, dia tak bisa berhenti memikirkan betapa cantiknya Diong sebenarnya. Sementara itu, Diong sedang memegang ponsel, mengirim pesan pada seseorang untuk mengatakan dia akan segera pulang. Setelah mengakhiri obrolannya, dia diam-diam mengakui bahwa dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Hatinya terasa begitu hangat. Patch romansa berhasil dipasang. Sesaat kemudian, dia menerima sebuah foto. Itu dari teman berambut merahnya, yang dengan bangga mengirim foto dari sebuah hotel, mengatakan dia akan menghabiskan malam di sana bersama pria itu. Melihatnya membuat Deong menghela napas, berpikir temannya itu sungguh sangat sembrono. Beberapa menit kemudian, dia tiba di rumah mencari teman sekamarnya yang tidak berguna itu. Dia menyadari tidak ada satupun cucian yang dijemur, karena tali jemuran masih benar-benar kosong. Seketika, dia menuntut penjelasan kenapa pria itu tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Pria itu tak menjawab, jadi dia mencarinya ke seluruh apartemen sampai dia membuka pintu kamar mandi dan mendapat kejutan terbesar dalam hidupnya. Ya, ini akan menjadi sangat canggung. Pria malang itu bersembunyi di dalam. Dia menatapnya dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Ini jelas merupakan salah satu adegan paling memalukan di seluruh cerita. Jinsu berharap bumi menelannya hidup-hidup, sementara Dijong benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia ingat telah membeli kunci pintu yang baru. Dia bahkan sudah mulai memasangnya agar bisa mengunci kamar mandi dari dalam.
tapi kali ini dia lupa menggunakannya. Jadi dengan canggung dia bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sambil menahan amarahnya, Dijong menuntut untuk tahu apa yang sedang dia lihat di ponselnya. Gadis itu mengeluh bahwa Jinsu tidak seharusnya membuang-buang energinya untuk hal-hal seperti itu, karena nanti tidak akan ada energi tersisa untuk dihabiskan bersamanya. Lalu dia benar-benar mulai berteriak, bertanya apakah Jinsu melakukan hal seperti yang ia pikirkan. Dia segera menyuruh Jinsu untuk menyerahkan ponsel itu. Dia dengan putus asa berusaha menyembunyikannya, bersikeras bahwa dia tidak melihat sesuatu yang tidak pantas. Kenyataannya, dia hanya sedang menatap foto sang waifu. Sayangnya, Dijong menamparkan ponsel itu hingga terlepas dari tangannya. Perangkat itu terbang melintasi ruangan sebelum terhempas keras ke lantai. Tamat sudah riwayat layar itu. Saat dia memungutnya, dia melihat layarnya sudah hancur berkeping-keping. Dia bahkan mulai menangis, bertanya kenapa gadis itu tega melakukan hal semacam itu. Sejujurnya, Jinsu bahkan tidak semarah itu, tapi dia sadar ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dijong menjadi sedikit malu, tapi dengan keras kepala bersikeras bahwa ini semua salah si bodoh itu karena melakukan sesuatu yang tidak pantas. Untuk waktu yang lama, mereka berdua hanya saling menatap mata satu sama lain. Malamnya, mereka masing-masing tidur di kasurnya sendiri. Sementara itu, gadis itu terus terjaga, dilahap oleh rasa cemburu, membayangkan Jinsu saling berkirim pesan dengan gadis lain. Ironisnya, semua pikiran cemburu itu membuatnya terlihat persis seperti pacar yang terlalu posesif. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Jinsu, jadi dia bahkan mendapati dirinya diam-diam mengawasinya. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin meminta maaf karena merusak ponselnya, tapi harga dirinya menahannya. Gengsi benar-benar adalah rintangan terbesar. Keesokan paginya, dia berangkat kerja. Saat shiftnya akhirnya selesai, manajernya memberitahunya bahwa dia boleh pulang. Pria malang ini benar-benar kelelahan. Di antara belajar tanpa henti untuk minggu ujian dan menghadapi pekerjaannya yang menuntut, Jinsu nyaris tidak punya energi tersisa. Karena itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengecek ponselnya. Ada pesan yang menunggu dari Yisol, tapi sebelum dia sempat membacanya, gadis itu tiba-tiba datang dan langsung memeluknya. Sedikit terkejut, pahlawan malang kita ini bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dia tersenyum dan memberitahu Jinsu bahwa dia merindukannya, jadi dia memutuskan untuk datang menemuinya. Ada noda anggur di pakaian gadis itu, tapi Jinsu pikir lebih cerdik jika dia tidak menanyakannya. Terkadang rasa penasaran benar-benar bisa memperpendek umurmu. Sesaat kemudian, gadis itu menyadari ada layar retak di ponselnya. Dan saat mencoba melihatnya, dia tidak sengaja menekan aplikasi media sosial. Seketika itu juga, foto Dijong yang berdiri di sebelah temannya muncul di layar. Jinsu panik dan menutup aplikasi itu secepat kilat, tapi semuanya sudah telanjur. Misi gagal dengan sukses. Kini jelas-jelas merasa cemburu, dia terus bertanya siapa gadis itu. Sementara Jinsu buru-buru menjelaskan bahwa dia hanyalah seseorang yang dikenalnya di kampus dan bersikeras aplikasinya terbuka tanpa sengaja. Si pirang itu tidak yakin sedikitpun dan segera mulai melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepadanya. Dia bahkan mengklaim bahwa mereka sama sekali tidak akrab dan mengatakan mereka hanya bekerja sama untuk tugas universitas. Benar-benar omong kosong, karena mereka jelas-jelas tinggal di bawah atap yang sama. Rasa cemburu Yisol semakin kuat saat dia menuntut untuk tahu siapa sebenarnya gadis itu. Jinsu terus bersikeras bahwa mereka tidak lebih dari sekedar teman sekelas yang tidak dekat. Melihat dia bereaksi seperti itu, Jinsu mulai bertanya-tanya apakah gadis ini benar-benar jatuh cinta padanya. Mengalihkan pembicaraan secepat mungkin, dia bertanya kemana mereka berencana pergi. Upaya kabur yang mulus. Hari sudah larut, dan dia tidak bisa memikirkan tempat yang masih buka. Gadis itu hanya tersenyum dan berkata dia sudah punya tempat yang sempurna di pikirannya. Ternyata, ada sebuah rumah kosong di dekat situ. Gagasan berkencan di sana terdengar sangat berbahaya baginya, tapi gadis itu meyakinkannya bahwa tidak akan ada yang mendengar apapun, sehingga mereka berdua pun melangkah naik ke lantai atas bersama. Ya. Kalimat itu sama sekali tidak mencurigakan. Setelah sampai di lantai atas, dia terus berpura-pura sangat polos dan bertanya apa yang seharusnya mereka lakukan di sana. Kurang dari lebih dari. Polos mungkin adalah kata terakhir yang akan digunakan siapapun untuk mendeskripsikan pria ini. Kurang dari lebih dari. Kalian sudah tahu persis apa yang terjadi selanjutnya, jadi tidak perlu dijelaskan lebih rinci. Sementara itu, minggu ujian benar-benar membuatnya sangat menderita, dan seluruh rutinitasnya kini hanyalah minum kopi dan belajar tanpa henti. 3 hari telah berlalu sejak terakhir kali dia melihat sang waifu, tapi untuk saat ini, satu-satunya prioritasnya adalah mempersiapkan diri untuk ujian. Entah kenapa, Dijong terus muncul kemanapun dia pergi. Kebetulan? Mungkin tidak.
Karena dia sudah punya rencana kencan dengan waifunya di hari Sabtu, dia harus menyelinap pergi tanpa diketahui Dijong atau mencari cara untuk menyingkirkannya lebih dulu. Membayangkan hal itu saja sudah membuatnya pusing. Dia hanya ingin hari Sabtu segera tiba. Ujian akhirnya akan diadakan pada hari Jumat dan setelah itu, dia akhirnya bebas untuk menghabiskan waktu bersama sang waifu. Akhirnya hari Sabtu pun tiba. Berdiri di depan Dijong, dia berbohong dan berkata akan pergi keluar dengan beberapa teman. Mengejutkannya, gadis itu hanya menjawab bahwa dia tidak peduli jika Jinsu pulang terlambat. Itu terdengar terlalu mudah. Dia langsung curiga ada semacam jebakan yang menunggunya. Pria yang pintar. Perkembangan karakter telah terbuka. Meski begitu, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya karena dia tidak ingin menghancurkan harinya sebelum dimulai. Tepat pada saat itu, aplikasi mata uang kripto miliknya mengirimkan sebuah notifikasi. Sudah merasa gugup, dia mengecek grafiknya dan membeku dalam keterkejutan. Nilai mata uang kripto yang dibelinya menggunakan uang Dijong telah meroket tajam. Bukan cuma akan mendapatkan kembali setiap sen yang diinvestasikannya, tapi dia juga akan mendapat keuntungan tambahan 5.000. Ark-ark kripto ini akhirnya membuahkan hasil yang sepadan. Itu langsung mengingatkannya bahwa Dijong terus-terusan menyiksanya karena sejak awal dia telah menghabiskan uang milik gadis itu. Meski bertingkah layaknya penguntit, gadis itu tetap berhasil mendapatkan nilai yang luar biasa. Yang lebih parahnya lagi, gadis itu mendaftar di universitas yang sama persis dengannya. Entah bagaimana, setiap penguntit dalam hidupnya berujung kuliah di universitas yang sama. Berapa besar kemungkinannya? Sementara itu, Dijong tetap yakin kalau Jinsu menyembunyikan sesuatu. Itulah sebabnya gadis itu bergegas mengejarnya, bertekad untuk akhirnya menangkap basah gadis misterius yang selama ini ia temui. Tiba-tiba, dia menyadari pria itu berdiri diam tak bergerak di tengah jalan. Jinsu tidak bisa memutuskan apakah dia harus segera menjual kriptonya dan mendapatkan uangnya kembali. Jika dia melakukannya, dia akhirnya akan bebas dari belenggu Dijong dan bisa meresmikan hubungannya dengan sang waifu. Di sisi lain, dia selalu bisa menunggu sedikit lebih lama dan meraup lebih banyak uang. Koin itu belum pernah mencapai harga setinggi itu sebelumnya. Dia bahkan membayangkan jika dia memberitahu Dijong tentang hal itu, gadis itu akan langsung menyuruhnya menjual semuanya secepat mungkin. Tapi alih-alih puas dengan keuntungan 5.000, dia mungkin bisa mendapatkan jauh lebih banyak jika dia tetap menahan koin-koin itu. Keserakahan pun mulai mengambil alih pikirannya. Itulah sebabnya dia merasa bimbang antara segera mencairkan uangnya untuk melunasi utang pada Dijong atau mempertaruhkan segalanya demi hasil yang jauh lebih besar. Tentu saja, jika pasarnya anjlok, dia akan berada dalam masalah besar. Mungkin menjualnya segera dan menyingkirkan gadis gila itu dari hidupnya benar-benar merupakan pilihan yang lebih cerdas. Keputusan itu membuatnya benar-benar terjebak dalam kebingungan. Tepat saat itu, waifunya berjalan menghampiri dan bertanya kenapa dia berdiri di tengah jalan. Dia penasaran apakah terjadi sesuatu, karena Jinsu terlihat sangat cemas. Saat dia melirik ke belakang, dia melihat Dijong diam-diam memperhatikan mereka. Sedetik kemudian, dia menghampiri dengan marah, berteriak dan menuntut untuk tahu siapa gadis itu. Yah, hancur sudah kencan yang damai itu. Suasananya langsung menjadi sangat canggung. Dan situasi yang paling ingin dia hindari terjadi tepat di depan matanya. Dua gadis yang dekat dengannya akhirnya saling berhadapan dan langsung mulai berdebat di tempat umum. Si gadis berambut pirang memberitahu Jinsu bahwa ada cewek gila berdiri di depan mereka. Sementara pahlawan kita yang sangat beruntung ini terjebak di antara dua gadis yang sama-sama terobsesi padanya. Yisol tiba-tiba berkata bahwa gadis berambut coklat itu tampak tak asing. Dan ingat bahwa dia adalah pelanggan gila dari Toserba tempatnya bekerja. Mendengar hal itu sontak membuat Dijong murka. Tahu-tahu mereka sudah bertengkar layaknya dua naga yang siap menghancurkan sebuah kerajaan. Pertarungan bos dimulai. Untuk meredakan suasana, mereka bertiga pergi ke kafe, tempat Jinsu akhirnya menceritakan seluruh kisah tentang tinggal bersama Dijong kepada waifunya. Terdengar sangat aneh memang bahwa dia menginvestasikan uang gadis itu ke mata uang kripto, dan sebagai gantinya, gadis itu sekarang harus tinggal di apartemennya. Dijong menjadi kesal saat seseorang mengatakan bahwa mereka berdua berpacaran. Rasa cemburu langsung membuat wajahnya memerah. Keduanya keceplosan secara bersamaan bahwa pada dasarnya mereka memang berpacaran. Sinkronisasi yang sempurna dengan waktu yang paling buruk. Dijong membalas dengan marah, bersikeras bahwa si pirang kecil itu sama sekali tidak berhak tidur dengannya. Entah bagaimana Jinsu telah menjadi pria paling beruntung sekaligus paling sial di alam semesta, terjebak dalam situasi yang mustahil ini.
Sementara itu, dia terus bertanya-tanya apakah dia harus segera menjual kriptonya. Jika dia mencairkannya sekarang, dia akhirnya bisa menyingkirkan Dijong dan bisa meminta Yisol menjadi pacarnya. Pada saat itu, Dijong menggebrak meja dan menyatakan bahwa Yisol tidak diizinkan lagi menemui Jinsu karena dia adalah miliknya. Dan dia akan tetap menjadi mainan pribadinya sampai dia melunasi utang 10.000 yang dipinjamnya. Jinsu sama sekali tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan. Yisol langsung mendebat bahwa dia tidak punya hak untuk memperlakukannya seperti itu. Lagi pula, Jinsu bebas berkencan dengan siapapun yang dia mau. Karena marah, gadis berambut coklat itu mengumumkan akan pergi ke toilet dan memperingatkan mereka agar jangan pernah berpikir untuk kabur saat dia pergi. Dia bahkan bertanya pada Yisol apa yang sedang dilakukannya. Hal itu justru membuat gadis tersebut semakin marah. Setelah menjauh, Dijong mencoba menenangkan dirinya. Jadi selama ini kecurigaannya memang benar. Dia benar-benar sedang menemui gadis lain. Detektif Dijong baru saja menemukan petunjuk lain. Dia bahkan heran bagaimana mungkin pria seperti Jinsu bisa memikat wanita secantik itu. Saat dia kembali, dia langsung bertanya mengapa wajah Jinsu begitu merah. Dia tidak bisa menepis firasat bahwa mereka berdua melakukan sesuatu di belakangnya. Sementara itu, Yisol terus berpura-pura menjadi sosok yang manis dan polos. Jinsu sadar bahwa Yisol sengaja mencoba memikat Dijong, tapi dia tetap pura-pura bodoh dan bersikeras tidak ada yang terjadi. Namun di bawah meja, Yisol terus menggodanya dan Dijong mulai mencurigai sesuatu. Namun dia menolak untuk bersikap seperti orang gila yang cemburu, jadi dia terus berpura-pura tenang dan menggemaskan. Penampilan yang hampir layak mendapatkan piala Oscar. Di sanalah pahlawan malang kita duduk terjebak di antara dua gadis cantik yang telah sepenuhnya jatuh cinta padanya. Kemudian Dijong tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka berdua tidak diizinkan lagi untuk bertemu satu sama lain. Alasannya sederhana, Jinsu masih berutang 10.000 padanya dan dia dengan enggan setuju untuk menurut. Gadis berambut pirang itu hanya tertawa dan berkata dia akan berhenti pergi bersama Jinsu. Dia bahkan berjanji untuk menghargai keinginan Dijong, bercanda bahwa Jinsu sekarang sepenuhnya adalah miliknya. Pria malang itu seketika berkeringat dingin dan bertanya apa maksud perkataannya, sementara gadis itu dengan santai mengucapkan selamat tinggal dan mengaku tak akan lagi mencampuri hubungan mereka. Dijong tidak percaya semuanya berhasil dengan begitu mudah dan langsung memanggil Jinsu, mengingatkannya bahwa masih banyak yang harus mereka selesaikan di apartemen. Jinsu jelas tidak ingin pergi dan mati-matian mencoba mengulur waktu. Dia bahkan menyarankan agar Dijong pulang lebih dulu karena dia ingin tinggal lebih lama untuk secangkir kopi lagi, melakukan semua yang dia bisa agar terdengar sangat natural. Usaha yang bagus, kawan. Dijong langsung menolak ide itu, menyuruhnya untuk langsung pulang dan jangan mampir ke tempat lain. Setelah itu Dijong pergi, sementara Jinsu tetap duduk di dalam kafe. Begitu dia mengecek ponselnya, dia melihat ada pesan dari waifunya. Dia memberitahunya bahwa mereka harus bertemu diam-diam mulai sekarang dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Sebenarnya, dia sudah menerima pesan itu pagi tadi. Tepat saat dia hendak meninggalkan apartemen, Dijong menghentikannya dan menuntut untuk tahu kemana dia pergi. Dia punya firasat, Jinsu sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan sepagi ini. Berpikir cepat, dia berbohong dan berkata dia hanya akan pergi ke toko swalayan. Cek improvisasi instan. Sambil memakai kemejanya, dia dengan santai mengumumkan akan ikut bersamanya. Sejak kemarin, Dijong tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Sekarang mereka berdua berbelanja bersama, terlihat persis seperti sepasang kekasih. Dia terus menunjuk ke berbagai bahan, mengatakan rasanya akan luar biasa jika Jinsu memasakkannya untuknya. Rupanya dia sudah menganggapnya sebagai koki andalan. Pria malang itu merasa sangat malu karena semua orang di sekitar mereka bisa dengan mudah menyangka bahwa mereka berpacaran. Rumor hubungan sedang dimuat, ponselnya terus bergetar di saku, dan dia berasumsi Yisol mungkin bertanya-tanya mengapa dia masih belum datang. Pada saat yang sama, Dijong juga menerima telepon. Ternyata itu dari pria pirang yang menyukainya. Dia mengajaknya berkencan lagi dan dia menerimanya. Kemudian dia memberitahu Jinsu bahwa dia akan pergi sebentar dan menyuruhnya membawa pulang belanjaan itu. Lucu juga bagaimana dia diizinkan berkencan dengan siapapun yang dia mau, sementara Jinsu dilarang menemui orang lain. Kurang dari lebih dari, standar ganda yang bekerja lembur. Kurang dari lebih dari. Jinsu setuju dengan senang hati karena yang dia inginkan hanyalah agar Dijong pergi secepat mungkin. Kurang dari lebih dari, setelah selesai membayar, dia mengatur agar belanjaannya dikirim ke apartemen sebelum berlari secepat mungkin ke rumah waifunya. Dia tiba di sana dalam rekor waktu tercepat, benar-benar kehabisan napas. Status kecepatan akhirnya membuahkan hasil.
Begitu dia membuka pintu, dia dengan riang berkata bahwa dia merindukannya dan dengan manja bertanya mengapa belakangan ini Jinsu tidak ingin menemuinya. Jinsu langsung menyangkalnya, menariknya ke dalam pelukan, dan memberinya ciuman mesra. Pahlawan kita benar-benar telah jatuh cinta padanya. Beberapa jam kemudian, saat menggunakan kamar mandi, dia menyadari ponselnya berdering. Dia tidak berniat menyintip, tetapi rasa ingin tahu mengalahkannya, dan dia menyadari bahwa itu adalah panggilan masuk dari seorang pria. Rasa ingin tahu telah memasuki wilayah yang berbahaya. Saat dia menjawab telepon, dia benar-benar lengah oleh apa yang didengarnya. Sementara itu, Dijong sedang makan malam di restoran bersama pria pirang itu. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa pria itu cukup tampan, tapi sama sekali tidak ada ketertarikan di antara mereka. Sebaliknya, dia merasa canggung dan aneh, bahkan merasa sedikit bersalah. Saat mereka terus mengobrol, yang ada di pikirannya hanyalah pahlawan kita. Dan bahkan saat berpura-pura menertawakan lelucon pria pirang itu, diam-diam dia menyadari bahwa dia sebenarnya merindukan si bodoh itu. Sepertinya ada yang kalah dari bos percintaan ini.